Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 103. Dengan demikian maka aku telah mengurungkan niatnya untuk memerintahkan seorang pengawal untuk membuka selarak pintu gerbang itu. Bahkan dengan suara lantang aku itu pun kemudian bertanya, "Apakah maksud kalian datang kemari?" Senapati yang memimpin pasukan Sangling itu menjawab, "Ampun aku. Hamba datang memenuhi pesan aku." "Siapa orang tua itu?" bertanya aku lemah warah. Senapati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Hamba tidak mengenalnya aku." "Apakah kau berkata sebenarnya?" bertanya aku pula. "Hamba berkata sebenarnya," jawab senapati itu. Aku lemah warah termangu-mangu sejenak. Namun menilik sikapnya senapati itu tidak berbohong. Karena itu, maka aku telah meneriakkan pertanyaan kepada orang tua itu. "Kisanak, siapakah kau dan apakah kau mempunyai kepentingan dengan kami di sini?" Sejenak orang itu berdiri tegak sambil berdiam diri. Namun kemudian semua orang menjadi heran melihat sikapnya. Juga para prajurit Sangling yang berpaling ke arah orang tua itu. Menurut penglihatan mata wadak orang-orang itu, orang tua itu sama sekali tidak menggerakkan mulutnya. Namun terdengar suara bergulung-gulung seolah-olah bergema di seluas langit. Aku lemah warah. Ternyata kau adalah seorang yang memiliki kemampuan ilmu tiada taranya. Kau berhasil mengalahkan muridku, aku Sangling. Bahkan kedua orang anak muda itu pun telah mampu mengalahkan muridku yang lain. Ketegangan telah mencengkam jantung semua orang yang mendengarnya. Demikian pula aku lemah warah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebelum mereka menjawab, maka orang itu pun telah melanjutkan kata-katanya yang bergaung di udara. "Bahkan saat ini muridku, aku Sangling, telah terbunuh. Karena itu, maka aku telah datang kemari." Aku lemah warah termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Untuk apa kau datang kemari? Dan siapakah nama Kisanak?" "Nama tidak penting bagimu. Tetapi aku benar-benar guru aku Sangling," jawab orang itu. "Jika demikian, untuk apa Kisanak datang kemari? Aku tidak ingkar bahwa aku Sangling telah terbunuh di sini. Saudara seperguruannya terluka berat. Demikian pula Ki Buyut Bapang," berkata aku lemah warah dengan lantang. Orang itu tidak segera menjawab. Namun tiba-tiba saja orang itu telah menggerakkan tangannya. Yang mengejutkan itu terjadi lagi. Dari kedua telapak tangannya itu seakan-akan telah memancar api yang menjilat-jilat. Semua orang menjadi tegang. Yang ada di dalam dinding padepokan, tetapi juga yang berada di luar dinding padepokan. Dalam pada itu, aku lemah warah pun berdesis. "Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, mendekatlah. Jika orang itu menyerang, maka kita akan melawannya bersama-sama. Aku tidak tahu, apakah ilmu kita bersama-sama akan dapat mengimbanginya. Namun aku yakin, bahwa kalian telah mendapatkan satu hentakan peningkatan ilmu dalam loncatan yang panjang. Karena itu, maka kita akan melawannya. Apapun yang akan terjadi." Namun sementara itu, para prajurit Sangling yang berada di luar padepokan itu menjadi bingung. Apakah yang sebaiknya mereka lakukan? Dalam keadaan yang demikian, maka aku lemah warah pun itu pun berkata lantang. "Nah, para prajurit Sangling. Kau dengar pengakuan orang itu? Sekarang, apakah yang akan kalian lakukan?" "Aku," berkata pemimpin pasukan itu. "Kami tidak mengenal orang itu. Meskipun ternyata ilmunya telah menggetarkan jantung, namun kedatangan hamba adalah dalam rangka usaha hamba untuk membawa tubuh aku kembali ke Pakuan Sangling." "Bagus," terdengar suara orang yang berdiri di belakang para prajurit Sangling. "Bawalah tubuh muridku itu kembali ke Pakuan. Aku akan mengambil saudaranya dan membawanya kembali ke padepokan." Tidak mengenal orang itu. Meskipun ternyata ilmunya telah menggetarkan jantung, namun kedatangan hamba adalah dalam rangka usaha hamba untuk membawa tubuh aku kembali ke Pakuan Sangling. Senapati itu berpaling. Namun ia masih tetap termangu-mangu. Dalam pada itu, aku lemah warah pun kemudian berkata lantang. "Kisanak, kau tidak akan dapat berbuat sekehendak hatimu. Aku adalah aku lemah warah. Akulah yang berkuasa di sini. Aku yang mengatur segalanya. Bukan kau."
Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Desah itu terdengar seperti suara angin prahara yang bertiup kencang. Tetapi tidak sehelai daun pun yang telah bergetar karenanya. Sang Aku yang mulia, berkata orang itu. Namun aku lemah warah tidak berhasil memperhatikan gerak bibirnya. Aku mohon maaf. Seharusnya aku memang mohon lebih dahulu kepada aku. Aku lemah warah tidak menduga bahwa orang itu tidak bertahan pada sikapnya. Justru orang itu telah minta maaf kepadanya, meskipun barangkali hanya sekedar basa-basi. Namun kemudian orang itu pun berkata selanjutnya. Aku memang tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya datang untuk mohon diizinkan mengambil muridku yang seorang itu. Tetapi aku lemah warah menjawab. Muridmu itu adalah tawananku. Ia telah membuat banyak kesalahan, sehingga aku tidak akan melepaskannya. Aku akan menjelaskannya, berkata orang itu. Tidak ada gunanya, jawab aku lemah warah. Orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu aku lemah warah berkata kepada para prajurit Sangling. Jika demikian, maka masuklah kalian. Aku percaya bahwa kalian tidak mempunyai hubungan dengan orang itu. Aku lemah warah pun kemudian telah memberikan isyarat kepada para prajurit yang berada di regol untuk membuka pintu. Para prajurit itu pun kemudian telah membuka selarak. Demikian pintu terbuka, maka aku pun berkata, masuklah. Senapati itu pun kemudian telah memerintahkan para prajuritnya untuk bergerak masuk. Meskipun pada umumnya mereka ragu-ragu, tetapi karena senapati mereka telah menggerakkan kudanya memasuki pintu gerbang itu, maka yang lain pun telah masuk pula bersama dengan kereta yang telah mereka bawa. Namun dalam pada itu, demikian pasukan kecil itu bergerak, maka orang yang berdiri agak jauh di belakang pasukan itu pun mulai bergerak pula. Ia pun berjalan menuju ke pintu gerbang. Namun demikian orang terakhir, memasuki gerbang itu, maka pintu itu pun telah tertutup pula. Kenapa pintu itu ditutup? Bertanya orang yang mengaku guru aku Sangling itu. Bukankah aku sudah memohon agar aku diizinkan membawa muridku yang seorang itu? Sudah pula aku jawab aku lemah warah. Bahwa aku berkeberatan. Kenapa? Yang bersalah adalah aku Sangling. Aku tidak akan menuntut kematiannya. Tetapi saudara seperguruannya hanya sekedar terseret oleh ketamakan aku Sangling. Ia merasa bahwa ikatan perguruannya telah mewajibkannya untuk ikut terlibat dalam persoalan yang dihadapi oleh aku Sangling tanpa mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Aku terlambat datang untuk mencegahnya. Ketika aku sampai di Sangling, maka semuanya telah terjadi di sini, berkata orang itu. Aku lemah warah mengerutkan keningnya. Dengan ragu ia bertanya. Apakah menurut Kisanak, aku Sangling memang bersalah? Ya. Aku memang berpendapat demikian, jawab orang itu. Tetapi aku pun juga bersalah. Aku tidak dapat mencegahnya. Aku lemah warah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Biarlah orang itu tetap di sini sampai aku yakin bahwa ia tidak akan mampu berbuat kesalahan lagi. Jangan kau korbankan orang itu. Orang itu adalah orang yang baik meskipun kasar, berkata orang itu. Aku telah menawannya, sahut aku lemah warah. Apakah aku harus memaksanya? Bertanya orang itu. Jadi kau semburkan api dari tanganmu sekedar untuk menakut-nakuti kami? Bertanya aku lemah warah. Aku dapat memecahkan pintu gerbang itu, berkata orang yang mengaku guru aku Sangling itu. Apakah kita harus saling menunjukkan kemampuan kita? Bertanya aku lemah warah pula. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya pintu gerbang yang tertutup rapat itu. Namun sambil mengerutkan keningnya ia berkata, bagaimana menurut pendapatmu jika aku memecahkan pintumu? Aku menggeleng. Katanya, kau tidak akan pernah berhasil melakukannya. Aku akan membenturkan kekuatanku atas kemampuanmu. Kita akan melihat siapakah yang lebih kuat di antara kita. Kau sendiri atau kau bertiga? Bertanya orang itu. Untuk meyakinkan kemenangan di pihak kami, maka kami akan melakukan bersama, jawab aku. Orang itu memandang aku dengan tajamnya. Nampak keraguan-raguan memancar di sorot matanya. Sementara itu aku lemah warah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Kisanak, berkata aku lemah warah. Marilah. Jika memang itu yang kau kehendaki.
Aku telah melihat betapa dahsyatnya apimu. Tetapi kau tidak dapat menundukkan kami hanya dengan cara seperti itu. Menakut-nakuti saja. Kita harus benar-benar meyakinkan apakah kami akan hancur, atau malahan kau yang hancur. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku adalah guru aku Sangling. Kau tentu dapat mengira-ngirakan bahwa aku memiliki kemampuan setidak-tidaknya sebagaimana dimiliki oleh aku Sangling. Dan kau harus mengerti bahwa baik aku Sangling maupun saudara seperguruannya telah dihancurkan di sini, berkata aku lemah warah. Bagus, berkata orang itu. Tetapi ketahuilah bahwa aku Sangling dan saudaranya yang mengalami kesulitan di sini adalah murid-muridku yang terhitung muda. Memang tidak ada yang lebih tua dari mereka. Tetapi sebenarnya lah bahwa mereka mulai berguru kepadaku belum terlalu lama, sehingga ilmu mereka memang belum matang. Kenapa tidak kau bawa murid-muridmu yang lebih baik dari kedua orang itu sekarang? Bertanya aku lemah warah. Sudah aku katakan, jawab orang itu. Aku tidak mempunyai murid yang lebih tua dari kedua muridku yang terhitung masih muda itu. Aku lemah warah mengangguk-angguk. Katanya, jadi kau ingin mengatakan bahwa jarak kemampuan antara guru dan kedua muridmu itu jauh sekali. Sebagaimana ciri guru yang kurang baik, yang tidak yakin bahwa muridnya tidak akan melawannya atau ingkar akan kewajibannya di mata gurunya. Kau jangan membuat aku benar-benar marah dan menghancurkan dinding padepokanmu, berkata orang itu. Kedatanganku hanya untuk mengambil muridku yang seorang, yang aku harapkan tidak akan menjadi seorang yang tamak seperti aku Sangling itu. Aku lemah warah menjadi ragu-ragu. Nampaknya orang itu bersungguh-sungguh. Namun aku lemah warah tidak dapat begitu saja mempercayainya. Apalagi kedatangan orang yang mengaku guru aku Sangling itu bersamaan dengan kedatangan para prajurit Sangling untuk mengambil tubuh akunya. Sementara itu di dalam padepokan, iring-iringan prajurit Sangling telah mengalami pemeriksaan yang ketat. Beberapa orang prajurit lemah warah telah memeriksa kereta yang dibawa oleh para prajurit Sangling. Bagaimanapun juga kecurigaan masih tetap ada pada prajurit lemah warah. Jika di dalam kereta itu terdapat senjata-senjata yang tersembunyi, maka akan dapat menumbuhkan kesulitan bagi prajurit lemah warah di padepokan itu, karena di padepokan itu terdapat tawanan yang cukup besar jumlahnya. Tetapi para prajurit lemah warah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada para prajurit Sangling itu. Karena itu, maka para prajurit lemah warah telah membawa mereka ke pendapa padepokan. Di luar orang yang mengaku guru aku Sangling itu pun masih berdiri beberapa langkah dari pintu gerbang. Nampaknya ia sedang ragu-ragu, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu aku lemah warah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Aku lemah warah memang mempunyai keyakinan, meskipun kemampuan ilmu orang itu benar-benar jauh melampaui aku Sangling, namun mereka bertiga tentu akan mampu mengimbanginya. Namun orang itu tidak segera berbuat apa-apa. Ia berdiri saja seperti membeku. Dari tempatnya berdiri, ia memandangi pintu gerbang yang tertutup itu. Seakan-akan orang itu memang ingin berbuat sesuatu atas pintu gerbang itu. Tetapi orang itu tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia pun kemudian melangkah mundur sambil berkata, aku akan menunggu sampai aku mengizinkan aku mengambil muridku yang seorang itu. Jika aku memerintahkan aku menunggu sampai tubuh aku Sangling diambil, maka aku pun tidak berkeberatan. Tetapi aku memang tidak ingin mempergunakan kekerasan. Sudah cukup banyak kematian terjadi di sini. Karena itu aku tidak akan menambahnya lagi. Apalagi jika yang akan mati itu aku lemah warah atau kedua anak muda yang mengagumkan itu. Yang dalam usianya yang masih sangat muda mampu mengalahkan salah seorang dari kedua muridku itu. Apakah kau akan menempa muridmu agar ia kelak mampu membalas dendam? Bertanya aku lemah warah. Tidak. Tidak ada dendam di hatiku dan di hati muridku, orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu. Sudahlah, aku akan menunggu. Sudah aku katakan, aku tidak ingin korban jatuh lagi. Lebih-lebih jika korban itu diriku sendiri. Aku lemah warah pun termangu-mangu melihat orang itu berbalik dan melangkah menjauh. Namun ia pun kemudian duduk bersandar sebatang pohon yang rindang. Untuk beberapa saat aku lemah warah mengawasi orang itu. Namun agaknya orang itu tidak berbuat apa-apa. Orang itu benar-benar menunggu sambil duduk bersandar. Aku justru tidak segera mengerti apa yang sebaiknya dilakukan.
Apakah ia akan memanggil orang itu atau membiarkannya saja duduk di bawah pohon itu atau apa? Namun sebagai seorang pemimpin ia pun kemudian menemukan keseimbangannya kembali. Katanya, biar sajalah orang itu berbuat apa saja asal tidak melakukan kekerasan. Jika ia akan duduk di sana sampai sepekan, itu bukan persoalan kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun bagi mereka orang itu perlu selalu mendapat pengawasan. Karena itu maka Mahisa Murti pun berkata, tetapi aku. Orang itu dapat bangkit dari duduknya setiap saat. Kemudian berjalan mendekati dinding padepokan ini dan menyerang dengan apinya yang berbahaya itu. Aku mengangguk-angguk. Katanya, kita akan dapat mengawasinya bergantian. Namun kita harus bersikap tegas menghadapinya. Agaknya orang itu memang berilmu sangat tinggi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu aku berkata, jika orang itu bangkit dan melangkah mendekati dinding padepokan ini, maka kita akan melawannya bersama-sama. Jika kita belum utuh bertiga, maka lebih baik kita tidak menampakkan diri. Orang itu akan dapat merusak dinding dan barangkali pintu gerbang, berkata Mahisa Pukat. Lebih baik dinding atau pintu gerbang yang dirusakkannya daripada kita, jawab aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat dengan aku lemah warah, bahwa orang itu memang memiliki ilmu sangat tinggi, sehingga dengan demikian maka mereka tidak akan dapat berbuat banyak jika mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, berkata aku, awasilah orang itu. Aku akan menyelesaikan penyerahan tubuh aku Sangling kepada pasukannya. Jika orang itu bangkit dan mulai melangkah, beri aku isyarat. Mungkin kentongan kecil akan cepat sampai kepadaku. Baik aku, jawab Mahisa Murti. Kami akan mengawasinya. Ingat, pesan aku pula. Tanpa aku, kalian lebih baik tidak menampakkan diri. Kita harus berbuat bersama-sama melawannya agar kita tidak mengalami cedera. Baik aku, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Demikianlah, maka aku pun kemudian meninggalkan panggungan itu untuk menemui para prajurit Sangling yang akan mengambil tubuh aku yang terbunuh di padepokan itu. Nampaknya tidak ada yang mencurigakan pada sikap para prajurit Sangling. Agaknya mereka benar-benar hanya ingin mengambil tubuh aku. Karena itu, maka persoalannya pun tidak menjadi sulit. Aku telah memerintahkan kepada para senapatinya untuk menyerahkan tubuh aku Sangling. Bahkan kemudian aku memberikan kesempatan kepada para prajurit itu untuk bermalam di padepokan itu jika dikehendakinya. Terima kasih aku, berkata senapati dari Sangling. Kami mohon diri untuk segera kembali ke Sangling. Menurut pendapatmu, bagaimanakah sebaiknya dengan para prajurit Sangling yang kini tertawan di sini, bertanya aku Sangling. Maksud aku, bertanya senapati dari Sangling itu. Mereka merupakan beban yang berat bagi padepokan ini. Tetapi aku belum menemukan cara yang paling baik untuk mengatasinya, berkata aku. Apakah maksud aku, biarlah hamba membawa mereka, bertanya senapati itu. Maaf, jawab aku. Aku masih belum dapat meyakinkan diriku sendiri, apakah kalian dan para prajurit yang tertawan itu benar-benar tidak akan mengganggu kami di sini. Aku Sangling sudah tidak ada lagi, berkata senapati itu. Apakah yang dapat kami banggakan sekarang ini untuk melawan aku lemah waras serta kedua kemenakan aku itu? Orang yang berada di luar itu, jawab aku Sangling. Kami tidak mengenal orang itu aku, jawab senapati itu. Aku lemah warah termangu-mangu. Namun ia tidak dapat begitu saja mempercayainya. Karena itu maka katanya. Bukan berarti aku diliputi oleh kecurigaan. Tetapi kehadirannya yang tepat bersamaan dengan kedatangan kalian memang pantas dicurigai. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Segalanya terserah kepada aku. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami tidak mengenali orang itu. Aku termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah untuk sementara kami akan menyerahkan tubuh aku Sangling. Kemudian kami akan membuat pertimbangan-pertimbangan baru tentang para prajurit kalian. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya. Kami dapat mengerti aku. Aku memang dapat membayangkan bahwa sekelompok kecil prajurit Sangling telah bersiap di tengah-tengah hutan dengan senjata yang akan dapat dibagikan kepada kawan-kawan mereka jika para tawanan itu kami bawa kembali.
Aku tentu membayangkan bahwa bersama dengan orang itu, kami akan kembali mengepung padepokan ini. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Tetapi jika demikian orang itu justru tidak akan menampakkan dirinya lebih dahulu seperti sekarang ini. Aku lemah warah mengerutkan keningnya. Katanya. Panggeretamu cukup tajam. Tetapi aku harus berpikir lebih dahulu. Senapati Sangling itu hanya dapat mengangguk-angguk, ia memang tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada aku lemah warah. Apalagi Senapati itu memang pernah mendengar sikap dan pendirian aku lemah warah. Karena itu, maka ia pun hanya akan menerima saja apa yang akan diserahkan oleh aku lemah warah kepadanya. Ternyata aku lemah warah hanya akan menyerahkan tubuh aku Sangling. Agaknya aku lemah warah masih merasa kurang mapan jika ia harus menyerahkan para prajurit Sangling yang tertawan yang jumlahnya cukup banyak. Meskipun kehadiran para tawanan itu terasa mengganggu, setidak-tidaknya lemah warah harus menyediakan makan yang cukup banyak untuk mereka. Senapati Sangling itu tidak menolak. Dengan penuh penghormatan tubuh aku Sangling itu diterimanya. Kemudian dibaringkannya di dalam keretanya. Senapati itu ternyata sebagaimana dikatakannya, akan segera meninggalkan tempat itu. Tubuh aku Sangling itu harus segera diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Jadi kalian akan segera meninggalkan tempat ini, bertanya aku lemah warah. Ampun aku, berkata Senapati itu. Hamba tidak dapat menunda lagi. Baiklah, berkata aku. Lakukanlah yang baik bagi tubuh aku Sangling itu. Aku lemah warah itu pun berhenti sejenak. Lalu, Senapati, apa rencanamu kemudian? Senapati itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, apa yang baik menurut pertimbangan aku? Menurut pendapat hamba, maka hamba harus segera menyampaikan laporan kepada Sri Baginda di Kediri. Aku lemah warah itu mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya kau jujur. Hal itulah yang seharusnya aku lakukan. Jangan ada yang kau sembunyikan. Jika kau datang lebih dahulu dari aku, tolong, katakan dengan jujur apa yang kau ketahui. Memang tidak ada yang lebih baik daripada mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan hamba memang akan melakukannya, berkata Senapati itu. Aku lemah warah mengangguk-angguk. Sebenarnya ia pun berpendapat bahwa peristiwa ini harus segera dilaporkannya. Tetapi ia tidak akan dapat meninggalkan padepokan itu segera. Apalagi dengan kehadiran orang yang mengaku guru aku Sangling itu. Namun ia yakin bahwa di Kediri hal itu akan sampai kepada Pangeran Singanarpada pula. Aku lemah warah berharap bahwa Pangeran Singanarpada akan berusaha untuk melihat keadaannya tidak sekedar dari laporan Senapati Sangling. Demikianlah, maka sejenak kemudian maka sekelompok kecil prajurit itu pun telah minta diri. Mereka pun kemudian mulai bergerak meninggalkan padepokan itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang mengawasi orang yang mengaku guru aku Sangling itu. Ternyata orang itu masih tetap duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Bahkan orang itu agaknya sedang terkantuk-kantuk. Ketika pintu gerbang dibuka, maka perhatian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tertuju ke pintu gerbang itu. Untuk beberapa saat mereka tidak memperhatikan orang yang duduk di bawah pohon dan terkantuk-kantuk itu. Dalam pada itu maka iring-iringan yang terdiri dari prajurit Sangling yang jumlahnya tidak begitu banyak itu pun kemudian telah keluar dari pintu gerbang. Mereka membawa tubuh aku Sangling yang dibaringkannya di dalam kereta yang ditarik dengan kuda. Demikian prajurit terakhir keluar dari regol, maka pintu itu pun telah ditutup dan diselarak kembali. Aku lemah warah setelah melepas pasukan kecil dari Sangling itu pun segera naik ke panggungan pula. Selain untuk melihat iring-iringan itu meninggalkan pintu gerbang, maka aku pun ingin melihat orang yang duduk bersandar pohon agak jauh dari dinding padepokan. Tetapi aku itu terkejut ketika ia melihat orang yang mengaku guru aku Sangling itu menghentikan iring-iringan itu. Dengan serta-merta ia bertanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apa yang dilakukannya? Entahlah, jawab Mahisa Murti terbata-bata. Kami tidak melihat kapan orang itu berdiri dan melangkah mendekati iring-iringan itu, berkata Mahisa Pukat. Tiba-tiba saja ia sudah berada di depan iring-iringan itu. Mungkin pada saat perhatian kami tertuju kepada iring-iringan itu selagi masih berada di dalam pintu gerbang, berkata Mahisa Murti. Memang mungkin, desis Mahisa Pukat.
Ketiganya pun kemudian diam. Perhatian mereka tertuju sepenuhnya kepada orang yang menghentikan iring-iringan itu. Demikian pula para prajurit lemah warah dan penghuni padepokan Suryantal yang berada di atas panggungan. Mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh orang yang menghentikan iring-iringan itu. Namun agaknya terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Namun akhirnya mereka yang berada di atas panggungan di dalam dinding padepokan itu mendengar. Jika kalian berkeberatan, maka aku akan membakar kalian semuanya menjadi abu. Senapati yang memimpin prajurit Sangling itu termangu-mangu. Namun dengan lantang pula ia menjawab. Kami tidak akan takut seandainya kami semua harus menjadi abu. Meskipun demikian, aku akan memberimu kesempatan. Tetapi jangan kau sentuh tubuh itu. Orang yang mengaku guru aku Sangling itu termangu-mangu. Sejenak ia terdiam. Namun kemudian katanya. Aku minta izin untuk merabanya, karena aku gurunya. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Senapati yang memimpin pasukan Sangling itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya. Jangan kau langgar kata-katamu. Meskipun kau berilmu setinggi langit, tetapi kami adalah abdi yang setia, yang dapat mengorbankan apa saja meskipun aku sudah meninggal. Orang itu tidak menjawab. Tetapi didekatinya kereta yang membawa tubuh aku Sangling itu. Beberapa orang prajurit telah siap dengan senjata mereka di tangan. Orang itu kemudian menyingkap kain yang menutup tubuh aku Sangling pada wajahnya. Dipandanginya wajah yang pucat dan membeku itu. Tidak ada kata yang terucapkan. Aku lemah warah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempertajam penglihatan mereka. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas, namun mereka dapat menangkap ungkapan kepahitan perasaan orang itu. Bahkan ketiganya melihat orang itu mengusap matanya. Sebenarnya lah para prajurit Sangling yang berdiri dekat dengan orang itu melihat air yang mengembun di matanya. Bahkan mereka yang berdiri di sebelah menyebelah mendengar orang itu berkata, "Kenapa kau berkisar dari kebenaran?" Tubuh yang membeku itu tetap membeku. Orang itu kemudian meletakkan telapak tangannya pada dahi tubuh yang membeku itu sambil berkata, "Semoga ada juga yang baik yang pernah kau lakukan." Orang itu pun kemudian melangkah surut. Sekali lagi ia mengusap matanya. Katanya kepada Senapati, "Cukup. Bawalah akumu. Aku tidak pernah mengajarinya berbuat sebagaimana dilakukannya." Tiba-tiba saja Senapati yang memimpin pasukan kecil itu mengangguk hormat. Katanya, "Maaf Kisanak. Jika benar Kisanak guru dari aku, doakan agar hari-harinya cerah di seberang kehidupan yang fana ini." "Bawalah," desis orang itu. Sekali lagi Senapati itu mengangguk hormat. Kemudian ia pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk bergerak. Sejenak kemudian maka kaki-kaki kuda itu pun mulai berderap. Tetapi tidak terlalu cepat. Semakin lama iring-iringan itu menjadi semakin jauh dan akhirnya hilang di balik batang-batang perdu di kejauhan. Yang masih berdiri di tempatnya adalah orang yang mengaku guru aku Sangling itu. Namun beberapa saat kemudian orang itu telah melangkah menjauhi pintu gerbang, kembali ke tempat ia duduk bersandar di bawah sebatang pohon. Nampaknya orang itu berkata sebenarnya, berkata aku lemah warah. Apapun dapat dilakukannya, desis Mahisa Pukat. Ia dapat mempergunakan cara yang kasar dan yang halus. Namun menilik sikap Senapati itu, agaknya orang itu memang bersikap jujur. Nampaknya memang demikian, sahut Mahisa Murti. Tidak ada tanda-tanda ia berbuat sesuatu atas tubuh aku. Namun yang nampak adalah penyesalan. Aku lemah warah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita tunggu saja, apa yang dilakukannya." Ia pun agaknya menunggu, desis Mahisa Murti. "Jika ia sekali lagi datang untuk minta saudara seperguruan aku, maka kita akan memberikannya," berkata aku itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun ketiga orang itu terkejut. Orang yang duduk di kejauhan itu seolah-olah mendengar pembicaraan mereka. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang itu bangkit berdiri dan berjalan menuju ke pintu gerbang. Bagaimanapun juga aku lemah warah harus berhati-hati. Demikian pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka dengan segera telah mempersiapkan segenap ilmu yang ada di dalam diri mereka. Namun orang itu sama sekali tidak memberikan kesan untuk melakukan kekerasan. Ia berjalan dengan lesu.
Sekali-sekali kepalanya justru tertunduk. Beberapa langkah dari pintu gerbang ia berdiri. Ia pun kemudian telah menengadahkan kepalanya sambil berkata, "Aku. Apakah aku sudah mengambil keputusan tentang muridku yang seorang?" Aku lemah warah termangu-mangu. Lalu ia pun bertanya, "Kenapa kau begitu bersungguh-sungguh ingin melepaskan muridmu yang seorang itu?" "Ia tidak bersalah meskipun ia kasar seperti yang pernah aku katakan kepadamu. Aku yakin hal itu. Ia tentu terpengaruh oleh aku sangling yang sesat itu. Bagaimanapun juga ia sudah melakukan kesalahan di sini," berkata aku lemah warah pula. "Aku mengerti," jawab orang itu. "Tetapi jika ia berada di tanganku, aku sanggup untuk memperbaikinya selagi belum terlambat. Tetapi jika ia tidak berada di tanganku, sekali ia terperosok ke dalam langkah yang sesat sadar atau tidak sadar, maka biasanya akan sulit untuk mencari jalan kembali. Orang yang demikian akan mencari keseimbangan hidupnya dengan langkah-langkah yang kurang diperhitungkannya. Mungkin karena dendam, mungkin karena harga diri atau mungkin karena ia tidak melihat jalan lain yang pantas ditempuhnya. Kadang-kadang orang yang demikian akan merasa dirinya tidak berharga lagi dan merasa tersisih. Karena itu, maka ia berusaha membalas dendam kepada sasaran yang manapun, juga sasaran yang salah." Aku lemah warah termangu-mangu. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun agaknya kedua anak muda itu pun tidak tahu keputusan apakah yang sebaiknya dijatuhkan menanggapi permintaan orang itu. Apalagi mereka menyadari bahwa kewenangan sepenuhnya ada di tangan aku. Orang itu pun kemudian bangkit dengan susah payah. Selangkah demi selangkah ia berjalan. Tubuhnya memang masih terlalu lemah. Namun ia berjalan terus. Ia memang ingin menyongsong satu keadaan baru. Apakah itu akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ia sudah merasa jemu dengan keadaannya itu. Diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang itu telah dibawa ke regol padepokan. Beberapa orang prajurit mengamatinya dengan pertanyaan yang meloncat di dalam hati, untuk apa orang itu dibawa ke regol? Namun meskipun agak lama, orang itu telah mencapai regol padepokan. Mahisa Murtilah yang kemudian naik ke panggungan lebih dahulu dan melaporkan bahwa saudara seperguruan aku sangling telah dibawanya. "Apakah ia dapat naik kemari?" bertanya aku. "Tubuhnya masih lemah aku," jawab Mahisa Murti. Aku termangu-mangu. Namun kepercayaannya kepada guru aku sangling itu menjadi semakin tebal. Karena itu, maka ia pun kemudian memerintahkan, "Buka pintu regol. Aku akan bertemu dengan orang itu." "Aku," desis Mahisa Murti. "Amati aku," berkata aku. "Tetapi aku yakin bahwa orang itu tidak akan berbuat apa-apa." Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian mengikuti aku itu turun dari panggungan di sebelah regol. Ketika ia berada di belakang regol, ternyata prajurit yang mendapat perintah untuk membuka itu pun ragu-ragu. Tetapi sekali lagi aku berkata, "Buka pintu itu." Prajurit yang bertugas tidak membantah. Pintu regol itu pun kemudian telah dibukakannya. "Marilah," berkata aku lemah warah kepada saudara seperguruan aku sangling. Lalu ditunjukkan orang yang berada di luar regol itu sambil bertanya, "Apakah kau mengenal orang itu?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian bibirnya berdesis. "Guru." Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang itu memang guru aku sangling. Orang yang berdiri di luar regol itu memandanginya dengan perasaan iba. Bahkan kemudian ia pun melangkah maju menyongsong muridnya yang lemah itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengawasi peristiwa itu dengan sikap yang berhati-hati sekali. Ketika orang yang berada di luar regol itu berdiri selangkah di hadapan saudara seperguruan aku sangling, maka orang itu pun telah menjatuhkan dirinya dan berjongkok di hadapan gurunya itu sambil berdesis, "Ampun guru. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan sebenarnya. Aku tidak tahu apakah langkahku ini benar atau salah. Tetapi aku telah berusaha membela kakang mas aku." Untuk beberapa saat aku lemah warah membuat pertimbangan di dalam hatinya. Namun agaknya nuraninya tidak berkeberatan jika ia menyerahkan saudara seperguruan aku sangling. Menurut pengamatannya, orang yang mengaku gurunya itu telah mengatakan dengan sikap terbuka yang jujur. Karena itu, tiba-tiba saja aku itu berdesis, "Mahisa Murti dan Mahisa Pukat.
Bagaimana pendapatmu jika aku serahkan saja orang itu kepada gurunya? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, apakah aku percaya sepenuhnya kepada orang itu? Aku Lemah Warah mengangguk. Katanya, ya, aku percaya kepadanya. Nampaknya ia bukan orang yang jahat. Ia bukan pula orang yang mempunyai keinginan yang tamak. Tetapi apakah ia tidak berbahaya? Bertanya Mahisa Pukat. Apalagi jika saudara seperguruan aku Sangling itu telah mendapatkan kembali kekuatannya. Aku kira ia cukup jantan, jawab aku Lemah Warah. Lalu, memang semua perhitungan akan dapat keliru. Namun mudah-mudahan perhitungan kita kali ini benar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu, aku Lemah Warah berkata, bawa orang itu kemari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah turun dari panggungan dan pergi ke bilik yang dipergunakan untuk menyimpan saudara seperguruan aku itu. Kepada prajurit Lemah Warah yang bertugas menjaga orang itu, Mahisa Murti berkata, perintah aku Lemah Warah, kami harus membawanya ke panggungan di atas regol. Apakah ia mampu berjalan sampai ke regol? Bertanya penjaganya. Agaknya ia akan dapat berjalan sendiri sampai di regol, jawab Mahisa Murti. Prajurit itu tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memasuki bilik orang itu dan mengatakan apa yang harus dikerjakan. Kisanak. Aku Lemah Warah minta Kisanak datang kepadanya. Orang itu memandang kedua anak muda itu dengan tajamnya. Bahkan kemudian dengan nada rendah ia bertanya. Untuk apa? Aku akan menjelaskan, jawab Mahisa Murti. Apakah aku akan dihukum mati? Desak orang itu. Mahisa Murti menggeleng. Dengan nada rendah ia berkata, tidak ada hukuman yang akan dijatuhkannya. Tetapi semuanya tergantung kepada aku. Hukuman mati bagiku akan lebih baik daripada mengalami kehidupan yang sangat pahit seperti ini, geram orang itu. Marilah. Mahisa Murti sama sekali tidak menanggapinya. Orang yang mengaku guru aku Sangling telah menarik orang yang berjongkok itu untuk berdiri. Dengan suara lembut ia berkata, kau sudah berusaha untuk membantu saudara seperguruanmu. Itu adalah sikap yang baik. Namun ternyata saudara seperguruanmu itulah yang telah mengecewakan kau. Apakah yang sebenarnya sudah dilakukannya guru? Sejak semula memang sudah terasa pada penggeraitaku bahwa ada sesuatu yang kurang mapan. Tetapi aku tidak melihatnya langsung. Karena itu aku menyangka bahwa penggeraitaku itu hanya sekedar gambaran yang kabur dari seorang saudara seperguruan, desis muridnya itu. Namun agaknya memang ada yang tidak wajar pada aku Sangling. Sudahlah, berkata gurunya. Kita tidak perlu mempersoalkannya di sini. Kita akan minta diri. Aku Lemah Warah ternyata seorang aku yang baik. Tanpa kebesaran jiwanya, maka kau tidak akan dilepaskannya. Muridnya mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya dua orang anak muda yang berdiri tegak memandanginya pula. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak-anak muda yang luar biasa. Ternyata mereka memiliki berbagai ilmu yang jarang ada bandingnya. Keduanya mampu menghisap tenagaku sehingga rasa-rasanya aku memang menjadi lumpuh. Meskipun aku sempat membakar beberapa bagian dari kulitnya, namun keduanya masih dapat mengatasinya. Bahkan keduanya sengaja membiarkan dirinya tersentuh oleh apiku. Meskipun apiku membakar kulitnya, tetapi kekuatanku pun dengan cepat surut, sehingga akhirnya aku jatuh tanpa mampu untuk bangkit lagi. Gurunya mengangguk-angguk. Katanya, keduanya pantas mendapat pujian dengan jujur. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut sama sekali. Tetapi seperti aku Lemah Warah, maka orang itu memang benar-benar memujinya. Bukan sekedar begitu saja meluncur dari bibirnya karena ia sudah mendapat kebebasan. Sementara itu, guru aku Sangling itu pun berkata kepada aku Lemah Warah. Sudahlah aku. Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Aku telah menyerahkan kembali muridku yang satu ini. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Silahkan Kisanak, berkata aku Lemah Warah. Aku akan ikut berdoa, semoga Kisanak berhasil. Guru aku Sangling itu pun kemudian minta diri. Dengan nada rendah ia berkata, aku minta diri.
Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik tanpa nafas permusuhan sama sekali. Baiklah Kisanak. Tempatku jelas, Lemah Warah, jawab aku Lemah Warah itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah siap untuk berangkat. Namun orang yang masih lemah itu sempat juga berbicara kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku kagum akan kelebihan kalian dalam umur kalian yang masih sangat muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi wajah mereka tidak lagi membayangkan ketegangan dan apalagi permusuhan. Demikianlah maka kedua orang itu telah bergeser meninggalkan padepokan itu setelah sekali lagi minta diri kepada aku Lemah Warah. Dengan sabar guru aku Sangling itu memapah muridnya yang masih sangat lemah. Namun nampaknya keduanya sama sekali tidak mendendam, meskipun telah terjadi sesuatu yang pahit di padepokan itu. Untuk beberapa saat aku Lemah Warah masih tetap berdiri tegak. Dipandanginya kedua orang yang berjalan semakin lama semakin jauh itu. Bahkan kemudian katanya, orang itu memang merasa kehilangan aku Sangling. Tetapi kehilangan itu tidak saja baru terjadi saat aku terbunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak begitu mengerti maksudnya, sehingga aku itu menjelaskan. Orang itu merasa kehilangan sejak aku Sangling telah meninggalkan jalan yang benar sesuai dengan ajaran gurunya. Sejak aku Sangling terjerumus ke dalam kesesatan, maka gurunya merasa kehilangan. Demikianlah, maka ketika kedua orang itu telah hilang, aku Lemah Warah telah melangkah memasuki pintu, gerbang padepokan diikuti oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Para prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu pun telah menutup pintu itu kembali. Aku Lemah Warah yang berjalan semakin dalam memasuki padepokan itu tiba-tiba telah berhenti. Dipandanginya sebuah barak yang panjang yang dijaga oleh sekelompok prajurit dengan senjata telanjang. Barak itu berisi tawanan prajurit Sangling yang cukup banyak jumlahnya, sehingga diperlukan kekuatan yang memadai untuk menjaganya. Dengan demikian maka sebagian kekuatan prajurit Lemah Warah telah terikat pada barak itu. Seandainya ada bahaya yang mendatangi padepokan itu, maka tidak semua kekuatan dapat dikerahkan, karena sebagian dari mereka harus menjaga para tawanan. Karena itu para tawanan yang cukup banyak jumlahnya itu akan dapat merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika mereka pada suatu saat dengan serta-merta berusaha untuk melepaskan diri, maka mereka akan dapat menjadi bahaya yang sebenarnya. Dalam pada itu aku Lemah Warah pun berkata, mereka akan aku serahkan kembali kepada para senapati dari Sangling. Nampaknya guru aku Sangling itu tidak akan memanfaatkan mereka. Dengan demikian kita akan bebas dari beban menyediakan makan untuk mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, agaknya itu merupakan satu sikap yang paling baik aku. Karena bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat ingkar dari satu kenyataan, bahwa pasukan Lemah Warah ternyata jauh lebih kuat dari pasukannya. Apalagi tanpa aku Sangling dan saudara, perguruannya yang kedua-duanya sudah dikalahkan. Aku Sangling justru telah gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian maka aku Lemah Warah pun telah mengambil keputusan di dalam hatinya, bahwa para tawanan itu pun akan dilepaskan. Namun mengenai Ki Buyut Bapang, agaknya aku masih mempunyai pertimbangan tersendiri. Hampir di luar sadarnya, maka aku Lemah Warah telah melangkah ke arah barak yang panjang itu. Dua orang prajurit yang ada di menyebelah pintu pun mengangguk hormat. Buka pintunya, berkata aku Lemah Warah. Aku akan masuk, bertanya prajurit yang bertugas itu. Ya. Aku akan menemui senapati yang tertinggi yang ada di antara mereka, berkata aku. Kedua prajurit yang bertugas itu saling berpandangan. Namun mereka memang tidak akan dapat membantah. Karena itu, maka mereka pun telah mengangkat selarak pintu dan membukanya. Beberapa orang yang berada di dalam dan kebetulan dekat dengan pintu yang tiba-tiba terbuka itu telah bersiap. Naluri keprajuritan mereka telah membuat mereka bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Namun ketika mereka melihat aku Lemah Warah memasuki barak itu bersama dengan dua orang anak muda yang memiliki kemampuan yang jarang ada duanya itu, maka mereka pun telah bergeser surut. Sejenak aku Lemah Warah memandangi orang-orang yang tertawan itu. Keadaan mereka memang tidak begitu baik. Para prajurit Lemah Warah tidak mempunyai cukup persediaan pakaian seandainya ingin memberikannya kepada prajurit Sangling yang pakaiannya terkoyak dalam pertempuran.
Karena itu maka aku semakin berketetapan hati untuk menyerahkan kembali para prajurit Sangling itu kepada pemimpin tertinggi yang masih ada di Sangling mewakili aku yang telah terbunuh itu. Setelah melihat-lihat keadaan para tawanan itu sejenak, maka aku pun berkata kepada prajurit Sangling yang berdiri di hadapannya. Siapakah senapati tertinggi dari prajurit Sangling yang ada di sini? Senapati dari pasukan ketiga, jawab prajurit itu. Katakan kepadanya, bahwa aku lemah warah ingin berbicara, perintah aku. Prajurit itu pun kemudian meninggalkan aku dan melangkah mencari senapati dari pasukan ketiga seperti yang dikatakannya. Ternyata senapati yang baru duduk merenungi nasibnya itu terkejut ketika prajurit itu memberitahukan bahwa aku lemah warah berada di barak itu dan memanggilnya menghadap. Senapati itu membenahi dirinya. Kemudian ia pun mendapati aku lemah warah yang sudah berada di luar pintu. Senapati itu memang ragu-ragu untuk melangkah keluar ketika dilihatnya dua orang penjaga di luar pintu. Namun aku telah memberikan isyarat kepadanya, agar senapati itu datang kepadanya. Senapati itu pun mendekat dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang senapati besar bagi Sangling. Karena itu, maka ia pun masih juga bersikap sebagai seorang prajurit. Ketika senapati itu telah berdiri di hadapan aku, maka ia pun telah mengangguk hormat. Aku memerlukan kau, berkata aku lemah warah. Hamba aku, jawab senapati itu. Apakah yang dapat hamba lakukan? Senapati, berkata aku lemah warah. Aku ingin minta pertolonganmu untuk pergi ke Sangling sebagaimana dua orang prajurit yang pernah aku perintahkan ke Sangling pula. Tetapi tugasmu tidak sekedar memberitahukan kepada pemimpin yang kini memegang pemerintahan, di Sangling siapapun orangnya sebelum diangkat aku yang baru. Kau harus berbicara dengan pemimpin di Sangling itu untuk tugas yang cukup berat. Senapati itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tugas apakah yang harus hamba emban? Senapati, suara aku menjadi rendah. Aku berniat untuk menyerahkan para tawanan itu kepada pemimpin pemerintahan tertinggi Sangling sekarang. Aku kira sudah tidak ada lagi persoalan antara lemah warah dan Sangling, setelah aku Sangling terbunuh. Setelah para tawanan itu kami serahkan, maka kami akan memberikan laporan kepada Sri Baginda di Kediri. Senapati itu terkejut. Seakan-akan ia tidak yakin akan pendengarannya. Namun aku lemah warah berkata lebih lanjut. Karena itu, aku ingin memerintahkan kau dan satu atau dua orang prajuritmu yang paling kau percaya untuk pergi ke Sangling membicarakan rencana ini. Tetapi ingat, bahwa kau adalah seorang prajurit. Karena itu maka kau harus dapat memegang rahasia keprajuritan. Penyerahan ini masih dalam tataran pembicaraan. Karena itu, kau tidak perlu memberitahukan kepada seorang pun di antara kalian. Namun segala sesuatunya terserah kepadamu, apakah kau masih tetap berpegang pada martabat keprajuritanmu atau tidak. Senapati itu mengangguk hormat. Katanya dengan suara bergetar. Kemurahan hati aku benar-benar tidak hamba sangka. Apa yang aku titahkan, hamba akan melakukannya. Sementara itu hamba akan tetap berpegang pada laku seorang prajurit. Hamba akan memegang rahasia ini sampai saatnya rahasia ini dapat dibuka bagi kawan-kawan hamba. Terima kasih, berkata aku. Lalu, mungkin kalian telah mendengar bahwa tubuh aku Sangling telah dibawa kembali oleh para prajurit Sangling yang masih berada di Pakuan. Senapati itu mengangguk-angguk. Namun dari wajahnya memancar harapan bagi satu keadaan yang lebih baik dari yang mereka sandang pada saat itu, sejalan dengan kekagumannya terhadap kebesaran jiwa aku lemah warah. Dalam pada itu maka aku lemah warah itu pun kemudian berkata, baiklah, kembalilah ke barakmu. Besok kau dapat berangkat bersama dua orang yang kau tunjuk. Tetapi kau harus menunggu aku memanggilmu. Hamba aku, jawab senapati itu. Hamba akan menjalankan segala perintah aku. Perjalanan pasukan yang membawa tubuh aku Sangling itu tentu tidak akan dapat terlalu cepat. Jika kau besok berkuda menyusul iring-iringan itu, maka kau akan sampai ke Pakuan Sangling dengan selisih waktu yang tidak akan terlalu lama, berkata aku lemah warah. Tetapi agaknya iring-iringan itu tidak akan berhenti di perjalanan, sahut senapati itu. Aku lemah warah mengangguk. Jawabnya, ya. Mereka tentu akan berjalan terus meskipun malam hari, justru karena mereka membawa tubuh aku Sangling. Namun demikian agaknya akan lebih baik bagimu.
Kau datang setelah iring-iringan itu mapan di Pakuan Sangling. Karena kau akan menyampaikan persoalan baru kepada para pemimpin Sangling. Hamba aku, jawab senapati itu. Hamba akan menjalankan perintah yang manapun. Sekarang kembalilah kepada kawan-kawanmu. Ingat, belum waktunya kau mengatakan kepada siapapun juga sebelum semuanya selesai dibicarakan dan mendapat kesimpulan, pesan aku. Demikianlah, maka senapati itu pun telah kembali masuk ke dalam baraknya. Beberapa orang memang ingin segera mengetahui, apakah yang dibicarakannya dengan aku. Namun senapati itu menjawab, keadaan kita pada umumnya. Aku ingin mendengar jika ada keluhan-keluhan di antara kita. Banyak sekali, sahut seorang prajurit. Ya, desis senapati itu. Aku sudah menyampaikannya. Juga tentang keadaan pakaian kita. Tetapi prajurit lemah warah sendiri tidak memiliki pakaian rangkap di sini. Para prajurit itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka berkata, lalu apa artinya keluhan-keluhan kita itu? Setidak-tidaknya aku lemah warah sudah mendengarnya, jawab senapati itu. Beberapa orang masih akan menanyakan beberapa hal tentang pertemuan itu. Tetapi senapati itu berkata, sudahlah. Aku akan tidur sambil menunggu putaran nasib. Kita akan menyerah kepada nasib, bertanya seorang perwira muda yang memimpin sekelompok prajurit. Senapati yang sudah mulai melangkah itu tertegun. Katanya, bagus. Nada pernyataanmu itu adalah salah satu gejolak perjuangan yang tinggi. Tetapi kita tidak boleh menolak kenyataan yang berlaku atas kita sekarang ini. Apakah yang dapat kita lakukan? Berbuat sesuatu, jawab perwira muda itu. Kita akan memikirkannya. Jika kesempatan itu datang, kita akan berbuat sesuatu. Tetapi sesuatu itu apa? Bertanya senapati itu. Setidak-tidaknya kita tidak berpangku tangan menunggu ajal kita di sini tanpa berbuat dan berusaha, berkata perwira muda itu. Lalu, apakah tidak pernah melintas di dalam benak kita untuk berusaha melarikan diri atau memberontak melawan prajurit lemah warah yang sombong itu? Kita menyerah pada saat kita masih menggenggam senjata, jawab senapati itu. Satu langkah yang salah. Saat itu kita tidak sempat membuat perhitungan yang cermat dan mapan. Sekarang kita berkumpul di barak ini. Kita dapat berbicara dengan tenang untuk menemukan satu tindakan yang paling baik yang dapat kita lakukan, berkata perwira itu. Satu usaha yang sia-sia, jawab senapati itu. Tetapi kita sudah berusaha. Apakah yang kita dapatkan dengan duduk bertopang dagu atau berbaring sambil berangan-angan, bertanya perwira muda itu. Memang tidak ada. Tetapi apakah kita melupakan satu kemungkinan yang tidak dapat diperhitungkan oleh seseorang, bertanya senapati itu. Apa, bertanya perwira muda itu. Kemurahan yang maha agung atas kita, jawab senapati itu. Itu adalah pangkal kelemahan kita. Itu tidak ada bedanya dengan pasrah kepada nasib, jawab perwira itu. Kita harus berusaha. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa berusaha. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kau benar. Tetapi tidak tergesa-gesa. Kita harus melihat suasana. Menunggu sampai saatnya mereka memenggal leher kita, sahut perwira muda itu. Senapati itu tidak menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan perwira muda yang kecewa itu. Para prajurit yang mendengar pembicaraan itu mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka menganggap bahwa betapapun juga, mereka tidak dapat melepaskan diri dari keadaan yang memang membelenggu mereka. Jika mereka berbuat sesuatu untuk melepaskan diri, maka hal itu tidak lebih dari satu tindakan bunuh diri karena keputusasaan. Namun beberapa orang yang lain menganggap bahwa hanya karena kekuatan mereka serta usaha mereka sajalah keadaan mereka akan berubah. Memang sudah diperhitungkan bahwa akibat yang lain adalah kematian. Namun kematian bukan sesuatu yang harus ditakutkan oleh seorang prajurit. Tetapi ketika sebuah pertanyaan muncul di lubuk hati mereka kenapa mereka menyerah, hati mereka pun menjadi hambar. Namun demikian, ia masih tetap merahasiakan kepada siapapun sebagaimana dipesankan oleh aku lemah warah. Dalam pada itu senapati dari pasukan ketiga yang merupakan senapati tertinggi di antara pasukan Sangling yang tertawan itu, tengah mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Sangling. Ia sedang memilih di antara para prajuritnya yang paling baik untuk mengawaninya pergi ke Sangling. Kecuali orang itu harus prajurit yang baik,
orang itu pun harus masih tetap bersikap sebagai seorang prajurit pula. Akhirnya Senapati itu menemukan beberapa orang yang akan dipilihnya besok jika saatnya sudah tiba. Sementara ia sempat mengamati mereka di saat-saat terakhir menjelang jatuhnya pilihan. Namun dalam pada itu, seakan-akan perwira muda itu telah mengungkit persoalan di antara para tawanan. Ia telah menumpahkan perasaan kecewanya kepada semua orang yang ditemuinya. Kenapa kita tidak berusaha untuk lari? Beberapa kali hal itu dikemukakan kepada beberapa orang kawannya. Seorang perwira lain yang lebih tua ternyata tidak senang mendengar ajakan itu. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan, perwira itu berusaha menghentikan hasutan itu. Katanya, "Sudahlah. Mungkin sikapmu itu benar. Tetapi kau tidak akan dapat melakukannya dengan cara seperti itu." "Aku tidak mau menyerah kepada nasib seperti ini," berkata perwira muda itu. "Aku pun tidak," berkata perwira yang lebih tua. "Tetapi kita tidak dapat ingkar dari kenyataan. Di sekeliling barak ini, prajurit lemah warah berjaga-jaga dengan ketat. Sementara itu di setiap sudut halaman, di setiap pintu dan di setiap lorong diawasi pula dengan keras. Bagaimana mungkin kita akan dapat lolos? Sedangkan seekor lalat pun tidak akan dapat lepas dari setiap pengawasan." "Itu adalah sikap putus asa," geram perwira yang masih muda itu. "Aku tidak mau menyerah dalam keputusasaan. Meskipun seandainya aku akan mati dalam usaha melarikan diri itu." Perwira yang lebih tua itu pun berusaha menjelaskan. Bukan watak seorang prajurit untuk bertindak tergesa-gesa tanpa perhitungan. Seseorang yang mempertimbangkan langkah-langkahnya bukan berarti berputus asa. Sedangkan mereka yang bertindak dengan tergesa-gesa sekedar karena dorongan perasaan, maka mereka tidak ubahnya seperti sedang membunuh diri. "Aku tidak peduli," sahut perwira muda itu. "Aku akan melakukannya. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan ikut bersama aku atau tidak." Perwira yang lebih tua itu pun menjadi jengkel. Karena itu maka katanya, "Jika kau memang ingin membunuh diri, jangan membawa orang lain serta. Kecuali mereka yang dungu atau kehilangan akal seperti kau." Perwira yang muda itu menjadi marah. Tiba-tiba saja ia berdiri tegak di hadapan perwira yang lebih tua itu sambil membentak. "Tidak ada hakmu mengatur tingkah lakuku." Tetapi perwira yang lebih tua itu pun menjadi marah pula. Tidak kalah garangnya ia pun membentak. "Lihat dengan matamu. Siapa aku, heh?" Ternyata perwira yang masih muda itu menyadari dengan siapa ia berhadapan. Perwira itu bukan saja lebih tua umurnya, tetapi juga pangkat dan kedudukannya. Meskipun mereka telah menjadi tawanan, tetapi tataran keprajuritan tidak dapat mereka tinggalkan begitu saja. Karena itu, maka perwira yang lebih muda itu pun segera mengangguk hormat sambil berkata, "Aku minta maaf." Perwira yang lebih tua itu tidak menjawab. Tetapi dari tatapan matanya ia seakan-akan mengatakan bahwa perwira muda itu perlu mendapat peringatan yang lebih keras. Perwira yang muda itu pun kemudian beringsut meninggalkan perwira yang lebih tua itu. Meskipun ia sudah minta maaf, tetapi bukan berarti bahwa sikapnya berubah. Ia masih tetap ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun betapapun perwira yang masih muda itu didorong oleh gejolak perasaannya, namun ternyata ia masih juga harus membuat perhitungan-perhitungan. Ketika kemudian malam turun, maka dengan cermat ia memperhatikan keadaan di luar dinding baraknya. "Setan alas," geramnya ketika ia mendengar langkah mondar-mandir di luar dinding barak. Kenapa mereka tidak diterkam iblis pada kepalanya? Seorang prajurit yang mendengarnya mengerutkan keningnya. Namun ia tidak mengatakan apa-apa, karena ia tahu, apa yang akan dilakukan oleh perwira itu bersama beberapa orang prajurit yang dapat dihasutnya. Tetapi ternyata sampai menjelang pagi, perwira itu tidak mendapat kesempatan sama sekali. Para prajurit lemah warah di luar barak itu ternyata tidak pernah lengah sekejap pun. Perwira itu mengumpat kasar. Malam itu tidak ada jalan baginya. Sehingga karena itu, maka ia harus menunggu lagi. Dan menunggu adalah sesuatu yang sangat menjemukan. Bahkan seolah-olah ia telah membenarkan pendapat perwira yang lebih tua itu, bahwa mereka yang bertindak tergesa-gesa tidak ubahnya sebagaimana sedang membunuh diri. "Persetan," geram perwira muda itu. "Tetapi mereka akan melihat bahwa pada suatu saat aku akan berteriak dalam kebebasan dengan suara tanpa terkekang." Dalam pada itu, senapati dari pasukan ketiga yang ikut tertawan telah bersiap-siap pula.
Ia telah menentukan siapa yang akan dibawanya ke Sangling hari itu. Menjelang matahari terbit, maka ia telah bersiap-siap. Tetapi ia masih belum memberitahukan kepada orang yang telah dipilihnya. Sebenarnya lah, maka sejenak kemudian aku telah memanggilnya. 2 orang prajurit telah memasuki barak itu untuk menemui senapati dari pasukan ketiga. Perwira muda yang melihat 2 orang prajurit memasuki barak itu tiba-tiba timbul gejolak di dalam hatinya. Rasa-rasanya kedua orang itu akan dapat dipergunakannya landasan untuk melarikan diri dari barak itu. Karena itu, maka ia pun telah mengikutinya. Tetapi ia telah terbentur lagi pada satu kenyataan bahwa ia tidak akan dapat melakukannya. Beberapa orang prajurit Sangling yang melihat sikapnya sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya. Beberapa orang prajurit Sangling yang melihat sikapnya sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya pula. Kedua prajurit lemah warah itu pun ternyata membawa senjata terhunus. Jika ia berbuat sesuatu dengan tiba-tiba atas kedua prajurit itu dengan licik dan berhasil membunuhnya, maka apakah ia akan dapat keluar dari barak itu? Sekali lagi ia terbentur pada satu keharusan untuk membuat perhitungan. Perwira muda itu mengumpat. Tetapi ia tidak dapat menghindar. Ia memang harus membuat perhitungan untuk menentukan langkah-langkahnya. Sebagai seorang prajurit, maka hal itu merupakan bagian dari setiap langkahnya. Namun dalam kegelapan nalar, maka perwira muda itu telah mencoba untuk ingkar, bahwa perhitungan itu perlu bagi setiap tindakannya. Ia menganggap perhitungan merupakan sikap yang lemah. Tetapi akhirnya ia sendiri tidak dapat meninggalkan perhitungan itu. Senang atau tidak senang. Saat itu pun ternyata perwira muda itu harus mengurungkan niatnya. Dan terngiang kembali kata-kata perwira yang lebih tua daripadanya. Bukan watak seorang prajurit untuk bertindak tergesa-gesa tanpa perhitungan. Persetan, geramnya. Namun ia tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia tidak mengikuti kedua prajurit lemah warah itu lebih jauh. Sementara itu, kedua prajurit itu telah menemui senapati dari pasukan ketiga. Ia pun segera menyampaikan perintah Aku Lemah Warah, bahwa senapati itu telah dipanggilnya. Sekarang, bertanya senapati itu. Ya, sekarang, jawab salah seorang prajurit lemah warah itu. Senapati itu memang sudah siap. Karena itu, maka tanpa banyak persoalan senapati itu pun mengikuti keduanya keluar dari barak. Di sebelah barak yang lain Aku Lemah Warah sudah menunggu. Ketika senapati itu menghadap dan mengangguk hormat, maka aku itu pun kemudian bertanya. Apakah kau sudah menemukan orang-orang yang pantas kau bawa serta? Hamba aku. 2 orang prajurit yang menurut pendapat hamba akan dapat mengawani hamba. Bukan saja sekedar kawan perjalanan. Tetapi rasa-rasanya pendapat mereka pun akan banyak yang sejalan dengan pendapatku dalam beberapa hal. Dalam hubungan keprajuritan mereka bersikap sebagai prajurit yang baik dan patuh. Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Lalu katanya. Biarlah keduanya dipanggil. Senapati itu pun kemudian telah memberikan 2 nama dari pasukan ketiga kelompok 2. Seorang di antara prajurit itu adalah seorang perwira yang memimpin kelompok itu. Ternyata bahwa ketika kedua orang prajurit itu dipanggil, agaknya telah menarik banyak perhatian. Beberapa orang kawan-kawannya saling bertanya-tanya. Kenapa kedua orang itu juga dipanggil sebagaimana senapati dari pasukan ketiga? Kedua orang prajurit itu sendiri telah terkejut pula karenanya. Tetapi mereka tidak dapat mengelak. Ketika pemimpin kelompok itu bertanya untuk apa mereka dipanggil, prajurit lemah warah itu menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku tidak tahu. Dengan jantung yang berdebar-debar maka keduanya telah mengikuti kedua prajurit lemah warah itu untuk menghadap aku. Apalagi ketika mereka melihat aku telah menunggunya bersama senapatinya. Demikian keduanya mengangguk hormat, maka Aku Lemah Warah pun telah memerintahkan kepada senapati dari pasukan ketiga dari Sangling itu. Katakan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Kedua orang prajurit itu menjadi semakin berdebar-debar. Namun senapati itu pun kemudian telah menjelaskan tugas yang dibebankan kepada mereka. Seperti senapati itu pada saat pertama kali ia mendengar rencana itu, maka rasa-rasanya kedua orang prajurit itu tidak yakin akan pendengarannya. Namun senapati itu agaknya dapat menangkap kebimbangan di hati kedua prajurit itu. Karena itu maka ia pun dengan hati-hati telah menjelaskan maksud Aku Lemah Warah. Keduanya telah menarik nafas dalam-dalam.
Perwira yang memimpin kelompok itu kemudian berdesis. Hampir tidak dapat dipercaya bahwa kami akan mendapatkan kebebasan. Tetapi hal ini masih merupakan rahasia sebelum segalanya siap dilakukan, berkata senapati itu. Kami mengerti, jawab pemimpin kelompok itu. Nah, bersiaplah. Kita akan berangkat sekarang, berkata senapati itu. Sekarang, bertanya pemimpin kelompok itu. Ya sekarang, jawab senapati dari pasukan ketiga itu. Tetapi, aku tidak lagi mempunyai pakaian yang memadai untuk pergi ke Sangling. Pakaianku ini telah koyak. Perlengkapan keprajuritanku pun telah rusak. Di sini kalian akan mendapat pakaian. Kalian tidak usah kembali lagi memasuki barak, berkata aku lemah warah. Kedua orang prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya seperti sebuah mimpi. Namun mereka yakin bahwa mereka memang akan melakukannya. Aku lemah warah pun kemudian memberikan perlengkapan kepada ketiga orang yang akan pergi ke Sangling itu, bahkan 3 ekor kuda pula. Nah, berkata aku lemah warah setelah mereka benar-benar bersiap. Kalian adalah prajurit dengan kelengkapan prajurit pula. Terima kasih aku, jawab senapati yang akan memimpin kelompok kecil itu. Kalian bukan lagi tawanan. Di lambung kalian tergantung pedang. Karena itu, maka kalian akan dapat bertindak sebagai prajurit yang bebas untuk menjalankan tugas sebagaimana aku perintahkan. Meskipun demikian kalian tetap prajurit Sangling, berkata aku lemah warah. Aku, berkata senopati itu. Kami telah siap menjalankan perintah aku. Siapapun kami, namun bagi kami perintah aku akan kami junjung tinggi. Pergilah. Bicarakan dengan para pemimpin yang ada di Sangling, bahwa aku lemah warah akan menyerahkan semua tawanan dari Sangling kecuali Ki Buyut Bapang, berkata aku lemah warah. Demikianlah maka ketiga orang prajurit Sangling itu pun telah meninggalkan padepokan. Para prajurit lemah warah yang bertugas serta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melepaskan mereka di pintu gerbang. Di atas punggung kuda mereka memang nampak sebagai prajurit yang utuh. Apalagi dilengkapi dengan senjata di lambung. Senapati dan kedua orang pengawalnya itu masih sempat berpaling. Mereka melihat aku lemah warah masih berada di pintu gerbang padepokan. Namun sejenak kemudian, maka kuda mereka pun telah berpacu meninggalkan lingkungan yang telah merampas kebebasannya untuk beberapa saat lamanya. Ketika mereka kemudian menyusup di bawah pepohonan dan kemudian melintasi padang perdu dan apalagi kemudian memasuki daerah persawahan, maka mereka benar-benar merasa bebas sepenuhnya. Mereka tidak lagi terkungkung di dalam barak yang pepat, dijaga oleh prajurit lemah warah. Namun senapati yang memimpin kelompok kecil itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa meskipun ia telah bebas dari kungkungan dinding barak dan pintu-pintu regol padepokan serta pengawasan orang-orang lemah warah, namun ia telah terjerat oleh ikatan yang lain. Kebesaran jiwa aku lemah warah ternyata telah mengikatnya, sehingga ia tidak dapat berbuat lain kecuali menjalankan perintahnya, meskipun seandainya ia mau, ia dan kedua orang prajurit yang menyertainya itu dapat berbuat lain. Mereka dapat dengan leluasa melarikan diri. Mereka dapat menempuh perjalanan ke arah lain dan tidak menuju ke Sangling. Tetapi rasa-rasanya itu hanya akan membuatnya hidup tidak tentram karena ia akan selalu merasa dikejar-kejar oleh prajurit lemah warah. Tetapi jika ia bersama kedua pengawalnya menuju ke Sangling dan benar-benar mendapat kebebasan seperti yang dijanjikan oleh aku lemah warah, maka hutangnya seakan-akan telah terbayar. Namun ada juga sepercik pertanyaan, apakah aku lemah warah benar-benar akan membebaskan mereka begitu saja tanpa syarat apapun juga? Tetapi aku lemah warah tidak pantas dicurigai. Karena itu, bagaimanapun juga mereka harus yakin bahwa aku akan memenuhi janjinya. Dalam pada itu, ketika berpacu semakin cepat. Rasa-rasanya mereka ingin segera memasuki Pakuan Sangling meskipun mereka sadar bahwa jaraknya masih terlalu jauh. Sementara itu, senapati yang memimpin kelompok kecil itu sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang bergejolak di dalam hatinya kepada kedua prajurit yang mengiringinya itu. Demikianlah maka ketiga orang itu telah menelusuri jalan yang panjang. Sementara itu aku lemah warah masih tetap berhati-hati. Pasukan lemah warah dan para penghuni padepokan Suryantal masih tetap bersiaga sepenuhnya. Setelah tubuh aku Sangling dibawa mungkin ada perubahan sikap para pemimpin Sangling yang masih ada. Mungkin juga senapati dan kedua orang pengawalnya membawa pemikiran baru pula.
Setelah menempuh jalan panjang maka akhirnya ketiga orang itu telah memasuki dinding kota. Ketika mereka mendekati istana Pakuwon, maka jantung mereka memang merasa berdebar-debar. Ketiganya terpaksa berhenti di beberapa pintu yang bersusun sebelum mereka masuk ke dalam istana. Beberapa orang prajurit Sangling yang pernah mengenalinya menjadi heran karena menurut pendengaran mereka, senapati itu telah tertawan. Namun kini ia datang dengan senjata di lambung. Apa yang telah terjadi? Bertanya para prajurit Sangling yang telah mengenalnya itu. Juga mereka harus yakin bahwa aku akan memenuhi janjinya. Aku akan memberikan laporan kepada aku, jawab senapati itu. Karena itu, aku belum dapat memberikan keterangan kepada kalian. Maksud kami tentang dirimu sendiri, berkata para prajurit itu. Senapati itu tersenyum. Katanya, sebagaimana kalian lihat, aku selamat kembali ke Sangling sekarang ini. Para prajurit yang bertanya kepadanya itu termangu-mangu. Namun sebenarnya senapati itu kembali dengan selamat. Kedatangan senapati itu memang mengejutkan. Ketika kedatangannya dilaporkan kepada senapati tertinggi yang masih ada di Sangling, senapati itu pun terkejut. Siapa? Bertanya senapati itu. Senapati dari pasukan ketiga, jawab prajurit yang menghadap. Senapati itu termangu-mangu. Menurut pengetahuannya, senapati dari pasukan ketiga itu telah tertawan. Namun kini senapati itu datang menghadap. Karena itu, maka katanya, biarlah ia masuk. Prajurit itu pun kemudian telah memberitahukan kepada senapati dari pasukan ketiga bahwa ia akan diterima oleh senapati tertinggi yang untuk sementara memegang pimpinan di Sangling. Demikianlah, maka sejenak kemudian senapati pasukan ketiga itu telah menghadap senapati tertinggi di Sangling bersama dua orang prajurit pengawalnya. Silahkan, berkata senapati tertinggi itu. Aku baru saja datang dengan membawa tubuh aku. Demikian cepat kau menyusul. Apakah ada sesuatu yang salah? Senapati dari pasukan ketiga itu menggeleng. Jawabnya, tidak. Aku Lemah Warah juga memberitahukan kepadaku bahwa tubuh aku baru saja dibawa kembali ke Sangling. Sementara itu, aku telah diperintahkan pula untuk kembali ke Sangling dalam persoalan terpisah. Oh, senapati yang membawa tubuh aku itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku menjadi berdebar-debar. Sementara tubuh aku masih berada di ruang tengah istana, sedangkan segala persiapan untuk upacara sedang dilakukan. Senapati dari pasukan ketiga itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, persoalan ini menyangkut semua tawanan. Senapati tertinggi di Sangling itu mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, apakah ada soal yang penting tentang para prajurit Sangling yang tertawan? Senapati dari pasukan ketiga itu pun kemudian menjawab, sebaiknya aku langsung mengatakannya. Nanti setelah semuanya jelas, aku akan sempat beristirahat. Baiklah. Katakan, desis senapati tertinggi yang untuk sementara memimpin Pakuwon Sangling itu. Senapati dari pasukan ketiga itu pun kemudian telah menyampaikan keinginan aku Lemah Warah untuk menyerahkan para tawanan kembali kepada Sangling. Berita itu ternyata memang sangat mengejutkan. Namun kemudian hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah benar demikian? Ya. Untuk membicarakan hal itulah maka aku telah dibebaskan lebih dahulu bersama dua orang prajuritku, jawab senapati dari pasukan ketiga itu. Senapati tertinggi itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, memang masuk akal. Kita masing-masing akan mendapat keuntungan. Kita akan mendapatkan kekuatan kita kembali, sementara aku Lemah Warah tidak dibebani oleh kebutuhan dari para tawanan itu. Setidak-tidaknya Lemah Warah tidak usah mengadakan beras yang cukup banyak di setiap harinya. Nah, segala sesuatunya terserah kepada senapati. Apakah para tawanan itu akan kita terima atau tidak, desis senapati dari pasukan ketiga. Tentu. Setidak-tidaknya aku pribadi sangat menghargai sikap aku itu, sahut senapati yang untuk sementara mengambil alih pemerintahan di Sangling itu. Jika demikian, maka tidak ada persoalan lagi di antara Sangling dan Lemah Warah. Besok aku akan kembali ke Padepokan Suryantal membawa keputusan para pemimpin Sangling. Bukankah hari ini hal itu dapat dibicarakan? Aku yakin bahwa pendapat senapati itu akan merupakan pendapat para pemimpin yang lain pula, berkata senapati dari pasukan ketiga itu. Mudah-mudahan.
Tetapi aku kira memang demikian, jawab senapati itu. Lalu, nah, jika demikian silahkan kalian beristirahat. Aku akan mengadakan pembicaraan malam ini. Kami mengharap bahwa kalian akan dapat datang sebelum wayah sirep bocah. Baiklah. Jika demikian kami sempat mengunjungi keluarga kami yang tentu masih diliputi oleh kegelisahan, berkata senapati itu. Demikianlah, maka senapati dari pasukan ketiga itu telah minta diri untuk mengunjungi keluarganya. Pada saat sirep bocah ia harus sudah berada kembali di istana Pakuwon Sangling untuk berbicara dengan para pemimpin Sangling yang lain tentang usaha Aku Lemah Warah mengembalikan para tawanan prajurit Sangling di Padepokan Suryantal. Bersama senapati dari pasukan ketiga itu, kedua prajurit yang menyertainya pun telah mendapat kesempatan untuk mengunjungi keluarga mereka pula. Kedatangan mereka di rumah masing-masing ternyata sangat mengejutkan. Keluarga mereka menganggap bahwa mereka seakan-akan telah hilang. Harapan untuk dapat bertemu kembali sangat tipis. Namun tiba-tiba saja mereka telah kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Yang terdengar kemudian adalah tangis keharuan dari keluarga para prajurit itu. Baru kemudian mereka mendengarkan cerita tentang para prajurit yang tiba-tiba telah berada di tengah-tengah keluarganya itu. Kita bersyukur kepada Yang Maha Agung dan berterima kasih kepada Aku Lemah Warah, berkata senapati dari pasukan ketiga itu kepada keluarganya. Demikianlah, ketika saatnya datang, maka senapati dari pasukan ketiga dan kedua orang prajurit yang mengawalnya itu pun telah berada di istana Aku. Seperti yang direncanakan oleh senapati tertinggi dari Sangling yang masih ada dan untuk sementara mengambil alih pemerintahan, maka pada saat sirep bocah, para pemimpin yang tersisa di Sangling itu pun telah mengadakan pertemuan. Yang terpenting yang mereka bicarakan adalah pesan Aku Lemah Warah untuk menyerahkan kembali para prajurit yang tertawan di Padepokan Suryantal. Apakah ada keberatannya jika mereka kita terima kembali? Bertanya senapati yang tertinggi yang masih ada itu. Hampir semuanya telah menyahut bersama-sama. Tidak. Sementara ada juga di antara mereka yang berdiam diri. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang berdiam diri itu tidak sependapat. Ternyata tidak seorang pun yang telah menolak usul Aku Lemah Warah untuk menyerahkan kembali para tawanannya. Jika kita sepakat, maka aku akan segera kembali kepada Padepokan Suryantal itu, berkata senapati dari pasukan ketiga. Aku akan menyampaikan keputusan ini kepada Aku Lemah Warah. Demikianlah maka pertemuan itu memang mengutus senapati dari pasukan ketiga itu untuk kembali kepada Padepokan Suryantal dan menyampaikan kepada Aku, bahwa keinginan Aku itu sepantasnya diterima dengan ucapan terima kasih. Jika demikian pendapat kalian, maka aku akan pergi dan membawakan keputusan kalian itu kepada Aku, jawab senapati tertinggi dari pasukan ketiga itu. Demikianlah, maka para pemimpin di Sangling itu telah sependapat. Karena itu, maka mereka pun akan menerima penyerahan itu, kapan dan dimanapun juga. Segala sesuatu terserah kepada Aku Lemah Warah. Baik. Besok aku akan berangkat, berkata senapati dari pasukan ketiga itu. Ternyata pembicaraan itu tidak berlangsung lama. Dengan demikian, maka setelah keputusan jatuh, maka pertemuan itu pun segera dibubarkan. Para prajurit Sangling yang mendapat kebebasannya itu pun telah diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi besok jika mereka akan berangkat ke Suryantal, maka mereka harus menemui para pemimpin Sangling lebih dahulu. Malam itu, ketiga orang prajurit yang untuk beberapa lama menjadi tawanan di Suryantal itu benar-benar merasakan kebebasannya. Semalam mereka sempat berada bersama keluarga mereka. Namun di hari berikutnya mereka akan kembali ke Padepokan Suryantal. Namun memang terbersit kecemasan di hati ketiga orang prajurit itu. Jika yang dikatakan oleh Aku Lemah Warah itu bukan yang sebenarnya, mereka bertiga akan mengalami kesulitan. Demikianlah di hari berikutnya mereka bertiga telah meninggalkan Pakuwon Sangling kembali ke Padepokan Suryantal. Perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, sebagaimana mereka tempuh sebelumnya. Bahkan masih dengan jantung yang berdebar-debar. Namun mereka yakin bahwa yang mereka lakukan merupakan pengabdian bagi sesamanya, khususnya bagi para prajurit Sangling. Betapapun jauhnya jarak yang memisahkan Sangling dan Padepokan Suryantal, namun akhirnya mereka sampai juga di Padepokan itu. Dengan jantung yang telah berdebar-debar mereka memasuki pintu gerbang Padepokan yang telah dibuka bagi mereka. Kedatangan mereka dengan cepat telah diketahui oleh Aku Lemah Warah dari laporan seorang prajurit.
Karena itulah, maka aku pun telah memanggil ketiga orang prajurit Sangling yang baru saja datang itu. Bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, aku lemah warah menerima senapati dari pasukan ketiga bersama 2 orang pengawalnya. Mereka pun menyampaikan laporan sebagaimana mereka ketahui dari para pemimpin Sangling tentang kawan-kawan mereka yang tertawan. Jadi tidak ada persoalan yang dapat menghambat penyerahan ini, bertanya aku lemah warah. Tentu saja tidak, jawab senapati dari pasukan ketiga itu. Pada umumnya kami menyambut kebijaksanaan aku itu dengan gembira. Aku lemah warah mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Jika demikian kita tinggal membicarakan pelaksanaan dari keputusan itu. Semuanya terserah kepada aku, berkata senapati dari pasukan ketiga itu. Aku lemah warah mengangguk-angguk. Lalu katanya. Sekali lagi kau harus pergi ke Sangling. Aku menghendaki orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pemimpin pemerintahan di Sangling dengan pertanda kuasanya datang bersama beberapa orang prajurit untuk menerima penyerahan itu. Sampai saat ini, biarlah kawan-kawanmu tidak mengetahui rencana ini. Akhirnya senapati dari pasukan ketiga itu yakin bahwa yang akan terjadi adalah sebenarnya demikian. Aku lemah warah tidak akan berbuat licik dengan menjebak beberapa orang prajurit Sangling yang tersisa dengan cara itu. Karena itu, maka setelah beristirahat semalam di Padepokan Suryantal, maka ketiga orang itu telah kembali lagi ke Pakuan Sangling, untuk menyampaikan perintah terakhir dari aku lemah warah tentang penyerahan kawan-kawan mereka yang tertawan di Padepokan Suryantal. Namun dalam pada itu, pada saat senapati dari pasukan ketiga serta kedua pengiringnya mondar-mandir dari Padepokan Suryantal ke Sangling dan sebaliknya, para tawanan yang ada di dalam barak itu masih belum tahu bahwa mereka akan segera mendapatkan kebebasan. Karena itu, maka mereka masih saja merasa diri mereka berada dalam kungkungan dinding barak itu tanpa batas waktu. Karena itulah, maka seorang perwira muda yang memang sudah menunjukkan keinginan untuk melarikan diri itu masih saja tetap dalam usahanya. Tetapi rasa-rasanya kesempatan itu masih belum datang. Para prajurit lemah warah menjaga dan mengamati mereka dengan ketatnya. Setiap pintu barak selalu dijaga setiap saat dan di sekitar barak itu hampir tidak pernah terputus selalu dikelilingi oleh para prajurit lemah warah yang bersenjata. Karena itu, maka seandainya perwira muda itu dapat memecahkan dinding, namun ia tidak akan dapat lari tanpa dilihat oleh para prajurit lemah warah atau penghuni padepokan itu yang lain, yang selalu bersiaga sepenuhnya. Bahkan jika seseorang dapat menembus pengawasan di sekitar barak itu, maka sulitlah baginya untuk dapat keluar dari padepokan. Tetapi perwira muda yang merasa tidak betah berada dalam tahanan itu, seakan-akan tidak mau tahu kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapinya apabila ia memaksa diri untuk melarikan diri. Beberapa orang telah berusaha untuk mencegahnya. Tetapi perwira muda itu nampaknya sulit untuk dapat dikendalikan, baginya hanya ada 2 pilihan. Bebas atau mati. Meskipun demikian, perwira itu memang tidak ingin membunuh diri. Karena itu maka masih harus menunggu. Sementara itu, senapati dari pasukan ketiga sedang menuju ke Sangling membawa perintah aku lemah warah agar sekelompok prajurit Sangling serta orang yang untuk sementara memegang pimpinan di Sangling datang ke padepokan itu untuk menerima sekelompok prajuritnya yang tertawan. Kelompok yang besar. Para pemimpin di Sangling memang sudah menduga. Jika aku lemah warah bersungguh-sungguh, maka ia tentu minta sekelompok prajurit serta para pemimpin Sangling untuk datang mengambil prajurit-prajuritnya yang tertawan itu. Namun dalam pada itu, maka keberangkatan sekelompok prajurit Sangling dan para pemimpinnya agak tertahan karena mereka sedang menyelenggarakan tubuh aku Sangling yang gugur di Padepokan Suryantal. Baru setelah segalanya selesai, maka senapati yang untuk sementara memegang kepemimpinan di Sangling telah menyiapkan sekelompok kecil prajurit yang akan pergi ke Padepokan Suryantal menjemput kawan-kawan mereka yang tertawan. Dengan sedikit upacara kecil pasukan itu telah dilepas oleh para pemimpin Sangling yang tidak ikut menjemput para prajurit yang telah tertawan itu. Beberapa saat kemudian, maka pasukan itu telah berderap membelah jalan-jalan bulak yang panjang dan memasuki padukuhan-padukuhan. Beberapa orang terkejut menyaksikan pasukan yang lewat itu. Rasa-rasanya pasukan itu akan berangkat berperang. Namun jumlahnya ternyata tidak begitu banyak. Kemana mereka? Bertanya beberapa orang yang menyaksikan pasukan itu lewat. Namun yang lain hanya dapat menggelengkan kepalanya saja.
Karena memang tidak banyak yang tahu apa yang akan dilakukan oleh pasukan berkuda itu. Dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasukan itu tidak dapat berpacu secepat perjalanan Senapati dari pasukan ketiga yang hanya bertiga. Dalam pasukan yang jumlahnya lebih banyak itu ternyata terdapat beberapa hambatan. Jika seekor kuda saja di antara seluruh pasukan itu menjadi agak lamban, maka seluruh pasukan pun menjadi lamban pula. Senapati dari pasukan ketiga berada di ujung pasukan bersama senapati tertinggi yang masih ada dan yang untuk sementara telah memimpin Sangling. Perjalanan mereka memang terhambat oleh datangnya malam. Meskipun mereka hanya beristirahat sedikit sekali, tetapi iring-iringan itu tidak dapat mencapai padepokan Suryantal sebelum gelap. Menurut pertimbangan senapati dari pasukan ketiga, mereka tidak perlu berhenti dan bermalam di jalan. Mereka hanya memerlukan istirahat beberapa saat, terutama untuk kuda-kuda mereka. Karena itu, maka meskipun malam menjadi gelap, tetapi iring-iringan itu tetap berjalan terus. Tetapi ketika mereka mendekati padepokan, maka mereka pun berhenti tidak terlalu dekat dengan pintu gerbang agar tidak menimbulkan salah paham. Senapati dari pasukan ketiga dan 2 orang pengiringnya sajalah yang mendekati pintu gerbang. Namun mereka terkejut ketika mereka mendapat sambutan yang agak lain dari para prajurit lemah warah yang berada di pintu gerbang. Demikian mereka mendekat, maka seorang pemimpin kelompok yang bertugas di regol telah meneriakkan aba-aba. Berhenti di situ. Senapati itu pun menarik kendali kudanya dan berhenti beberapa langkah dari regol. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kami datang bersama pasukan yang dikehendaki oleh aku. Jangan mendekat, perintah petugas di regol itu. Tunggu sampai aku datang." Senapati itu menjadi heran. Apakah memang ada perubahan sikap aku atau seperti yang dicemaskannya, semua ini sekedar jebakan untuk memusnahkan seluruh kekuatan Sangling sehingga tidak tersisa sama sekali? Senapati itu memang ragu-ragu. Tetapi ia mematuhi perintah untuk menunggu sampai aku datang. Ia memang ingin mendengar apa yang dikatakan oleh aku lemah warah itu. Untuk beberapa saat lamanya senapati dari pasukan ketiga itu menunggu. Baru kemudian aku lemah warah diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat naik ke atas panggungan di sebelah regol. Sejenak aku itu memandang senapati dari pasukan ketiga itu. Baru kemudian ia berkata, "Masuklah. Di mana kawan-kawanmu?" "Kawan-kawan kami menunggu beberapa puluh tonggak dari pintu gerbang ini. Hamba cemas bahwa akan terjadi salah paham jika kawan-kawan hamba sekaligus datang bersama hamba," jawab senapati itu. "Bawalah mereka masuk, perintah aku sekali lagi." Senapati itu memang digelitik oleh kecurigaan tentang sikap aku. Tetapi ia sudah berada di pintu gerbang padepokan itu. Karena itu maka ia tidak akan melangkah surut. Jika aku kemudian ternyata mengingkari janji, maka ia tidak akan membiarkan pedangnya tergantung di lambung. Ia akan meneriakkan aba-aba untuk bertempur sampai orang terakhir. Bagaimanapun juga, mereka harus mempertahankan martabat prajurit Sangling. Demikianlah maka senapati dari pasukan ketiga itu telah memerintahkan kedua orang pengiringnya untuk memanggil seluruh pasukan kecil yang datang bersamanya, agar mereka masuk ke dalam padepokan. Sejenak kemudian, maka pintu gerbang itu pun telah terbuka. Sebuah iring-iringan kecil memasuki pintu gerbang itu tanpa kecurigaan apapun. Namun senapati dari pasukan ketiga yang berada di paling depan itu pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah, ketika mereka memasuki padepokan, senapati itu melihat pasukan lemah warah dalam kesiagaan penuh. Bahkan di beberapa tempat ia melihat prajurit yang membawa senjata telanjang. "Persetan!" Senapati dari pasukan ketiga itu berdesis perlahan. "Apakah aku benar-benar akan menjebak kami untuk menghancurkan sama sekali sisa pasukan Sangling?" Tidak ada yang mendengar kata-katanya. Tetapi senapati itu benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun sejenak kemudian, aku lemah warah diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah turun dari panggungan dan menyongsongnya. Dengan wajah yang sedikit buram aku itu berkata, "Satu gejolak kecil telah terjadi, justru pada saat kalian datang." "Apa yang telah terjadi?" bertanya senapati dari pasukan ketiga itu. "Marilah. Kami akan menerima pimpinan pasukan ini," berkata aku lemah warah kemudian. Penuh. Bahkan di beberapa tempat ia melihat prajurit yang membawa senjata telanjang. Senapati dari pasukan ketiga itu masih tetap ragu-ragu.
Namun demikian, bersama dengan senapati tertinggi dari Sangling yang untuk sementara memegang pemerintahan bersama 3 orang pengawalnya telah diterima di Pendapa Barak Induk Padepokan Suryantal. Baru kemudian para senapati dari Sangling itu mengetahui apa yang telah terjadi. 6 orang prajurit Sangling berusaha melarikan diri, berkata aku lemah warah. Mereka mengoyak dinding, kemudian menyergap 3 orang peronda. 2 orang langsung jatuh tak sadarkan diri. Untunglah yang seorang sempat berteriak. Dengan cepat mereka dikepung. Namun mereka berenam ternyata tidak menyerah. Karena itu, maka mereka berenam harus ditangkap dengan kekerasan, sementara pasukan lemah warah dan penghuni padepokan ini telah berjaga-jaga dan mengawasi tawanan yang lain. Dalam keadaan tertentu, maka para tawanan itu dapat menjadi bagaikan minyak yang setiap saat dapat menyala. Senapati tertinggi dari Sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Justru pada saat mereka siap untuk menerima penyerahan, beberapa orang tawanan telah berusaha melarikan diri. Bagaimana dengan ke-6 orang itu? Bertanya Senapati Sangling yang memimpin pemerintahan itu. Aku lemah warah termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah ia berkata, 2 orang telah terbunuh. Oh. Senapati itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bertanya pula. Bagaimana dengan 2 orang prajurit lemah warah yang telah disergap itu? Mereka dalam keadaan parah. Tetapi mereka masih tetap hidup, jawab aku. Senapati tertinggi dari Sangling itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya. Dengan peristiwa itu, apakah ada perubahan dari rencana aku? Aku termenung sejenak. Namun kemudian jawabnya sambil menggeleng. Tidak. Tidak ada perubahan apa-apa. Aku tetap pada rencanaku. Aku akan menyerahkan semua tawanan selain Ki Buyut Bapang. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata. Terima kasih aku. Kami datang untuk memenuhi perintah aku, menerima para tawanan itu. Namun apakah kami boleh bertanya, kenapa Ki Buyut Bapang tidak termasuk di antara mereka yang akan diserahkan? Mungkin kalian belum mengenal Ki Buyut Bapang sampai ke pusat jantungnya. Ki Buyut Bapang semula adalah penghuni Pakuan lemah warah yang banyak berbuat kesalahan. Kemudian ia hilang dan tidak pernah kita temukan lagi. Baru kemudian ia datang sendiri ke padepokan ini. Namun sebagai seorang buyut di Bapang. Tetapi meskipun ia sudah disebut Ki Buyut di Bapang, tetapi wataknya masih tetap sebagaimana aku kenal di lemah warah. Senapati tertinggi di Sangling serta beberapa perwira yang lain itu mengangguk-angguk, meskipun mereka kurang yakin akan kebenaran keterangan aku lemah warah itu. Meskipun demikian mereka tidak akan dapat memaksa aku lemah warah untuk menyerahkan yang seorang itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Mereka menentukan waktu yang terbaik untuk menerima kembali para tawanan itu. Kalian dapat bermalam semalam lagi di sini. Meskipun tidak ada lagi tempat yang memadai, tetapi pendapa ini dan barangkali juga serambi samping dapat dipergunakan untuk semalam, berkata aku. Dengan demikian semua pembicaraan akan dapat dilakukan dengan tidak tergesa-gesa bersama para tawanan sendiri. Senapati tertinggi dari Sangling itu telah menerima tawaran itu tanpa perasaan curiga. Karena itu, maka aku pun telah memerintahkan untuk membersihkan serambi samping sebelah menyebelah dan membentangkan tikar pandan. Demikianlah maka para prajurit Sangling itu sempat beristirahat. Mereka sempat mandi makan pun telah disediakan bagi mereka. Di hari berikutnya mereka akan dapat mengatur para tawanan dan merencanakan jalan kembali ke Sangling. Setelah kesempatan bermalam semalaman lagi di padepokan itu, maka mereka di hari berikutnya akan kembali ke Sangling bersama para tawanan. Seperti yang direncanakan, ketika matahari terbit di hari berikutnya, maka aku telah memerintahkan semua pemimpin kelompok dari pasukan Sangling yang ada di dalam barak para tawanan untuk berkumpul. Mereka mengira bahwa perintah itu dikeluarkan setelah beberapa orang kawan mereka mencoba untuk melarikan diri. Tetapi para pemimpin kelompok itu terkejut ketika mereka kemudian ternyata melihat sepasukan kecil prajurit Sangling berada di halaman padepokan itu. Prajurit Sangling dalam kelengkapan yang utuh serta senjata di lambung. Mereka sama sekali bukan tawanan. Bahkan mereka melihat senapati dari pasukan ketiga serta 2 orang prajurit yang lebih dahulu meninggalkan barak itu berada bersama mereka. Jangan terkejut, berkata aku lemah warah. Ada sesuatu yang penting yang perlu kalian dengar. Para pemimpin kelompok itu termangu-mangu.
Namun kemudian Aku Lemah Warah pun telah menjelaskan maksudnya untuk menyerahkan mereka kembali kepada para pemimpin Sangling yang masih ada. Ketika mereka mendengar aku mengucapkannya pertama kali, mereka seakan-akan tidak mempercayai pendengaran mereka sendiri. Namun ketika Aku Lemah Warah mengulanginya, maka mereka serentak di luar sadar telah bersorak penuh kegembiraan. Sorak itu memang mengejutkan kawan-kawan mereka yang ada di dalam barak. Ada beberapa macam dugaan karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan ada di antara mereka yang menyangka bahwa orang-orang lemah warahlah yang bersorak-sorak itu menyaksikan hukuman yang mengerikan yang dijatuhkan kepada para pemimpin kelompok setelah peristiwa beberapa orang di antara mereka melarikan diri. Namun dalam pada itu, para pemimpin kelompok itu benar-benar terlempar ke dalam kegembiraan yang meledak. Satu hal yang sama sekali tidak mereka duga. Dengan demikian maka mereka akan dapat kembali ke Sangling dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka yang tentu telah menunggu-nunggu dan bahkan mungkin menjadi putus asa karenanya. Sementara itu aku pun telah memerintahkan kepada senapati tertinggi dari Sangling untuk memberikan petunjuk kepada mereka, bagaimana mereka akan diterima kembali oleh pasukan Sangling yang telah berada di padepokan itu. Demikianlah maka para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah diperintahkan kembali ke kelompok masing-masing. Mereka harus memimpin kelompoknya agar segalanya dapat berjalan dengan tertib. Kalian mempunyai waktu hari ini dan malam nanti, berkata aku. Besok kalian akan berangkat pagi-pagi. Ketika para pemimpin kelompok itu kembali memasuki barak, maka barak itu bagaikan meledak. Kegembiraan para prajurit Sangling itu rasa-rasanya tidak dapat tertahankan lagi. Namun mereka tidak lagi ingin memecahkan dinding barak itu sebagaimana pernah dilakukan oleh beberapa orang kawan mereka, sehingga ada di antara mereka yang gugur karenanya. Hari itu seisi barak telah membenahi diri. Mereka memang menjadi bersedih jika mereka mengingat pakaian mereka yang tidak lengkap lagi. Namun apa artinya pakaian mereka, jika mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke sanak kadang mereka? Menjelang sore hari, maka aku telah memberikan kesempatan kepada semua tawanan untuk hadir di halaman. Mereka akan mendengar langsung keterangan dari senapati tertinggi yang untuk sementara telah memerintah Sangling. Apa yang harus mereka lakukan? Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Aku Lemah Warah, berkata senapati tertinggi itu. Malam yang kemudian datang, rasa-rasanya terlalu lamban beredar. Para prajurit Sangling yang tertawan itu, seakan-akan tidak sabar lagi menunggu pagi. Hampir semua orang dalam barak itu tidak sempat tidur. Mereka dengan jantung yang berdebar-debar menunggu saat pembebasan mereka. Jika ada yang tertidur rasa-rasanya hanya sekejap-kejap terlena saja. Pagi-pagi benar semuanya sudah bersiap. Pintu barak telah terbuka sepenuhnya. Tidak ada lagi prajurit lemah warah yang berjaga-jaga di depan pintu. Para prajurit Sangling itu dapat bebas pergi ke pakiwan untuk membersihkan diri. Namun mereka pun melihat prajurit lemah warah berdiri berjajar rapat di sekitar padepokan itu dengan senjata siap di tangan. Sedangkan di sebelah-menyebelah regol yang masih tertutup, para penghuni padepokan Suryantal itu pun berbaris tertib dengan senjata yang telah disiapkan pula. Senapati dari pasukan ketiga menjadi ngeri juga melihat kesiagaan pasukan lemah warah. Jika mereka serentak bergerak, maka tumpaslah prajurit Sangling seluruhnya. Tetapi senapati dari pasukan ketiga itu mengerti juga bahwa lemah warah memang harus bersiaga sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan karena jumlah tawanan yang cukup banyak. Sementara itu Aku Lemah Warah telah memberikan pesan pendek kepada prajurit Sangling yang akan meninggalkan padepokan itu. Mereka setelah keluar dari pintu gerbang padepokan itu akan menjadi orang-orang yang bebas sebagaimana mereka datang. Tetapi Aku Lemah Warah minta agar mereka menghentikan permusuhan. Bukan saja dalam sikap dan tingkah laku, tetapi juga rasa dan pikir. Setelah Aku Lemah Warah, maka senapati itu pun telah berbicara pula. Selain beberapa pesan bagi para prajurit yang dibebaskan itu, maka ia pun telah mengucapkan terima kasih kepada Aku Lemah Warah. Demikianlah, maka sejenak kemudian maka Aku Lemah Warah memberikan isyarat, bahwa mereka dapat meninggalkan padepokan itu. Sedangkan isyarat itu juga merupakan perintah kepada para penjaga gerbang untuk membukakan pintu bagi mereka yang akan meninggalkan padepokan itu. Sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan telah keluar dari pintu gerbang itu. Iring-iringan yang cukup panjang dari para prajurit Sangling. Namun mereka tidak lagi bersenjata selain prajurit Sangling yang menjemput mereka.
Ketika pasukan itu melintas di pintu gerbang, maka senapati tertinggi dari Sangling itu serta senapati dari pasukan ketiga berdiri di menyebelah pintu gerbang menunggu sampai orang terakhir keluar dari padepokan. Demikian ujung dari pasukan itu melintasi pintu, maka pintu itu pun perlahan-lahan telah tertutup kembali. Kedua orang senapati itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba mereka mendengar seseorang berkata dari atas panggungan, "Selamat jalan." Kedua orang senapati itu mengangkat kepalanya. Mereka melihat Aku Lemah Warah didampingi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta beberapa orang senapati dari Lemah Warah berdiri tegak memandangi mereka berdua. Namun keduanya masih dapat melihat senyum di bibir Aku. "Hamba mohon diri Aku," teriak senapati tertinggi dari Sangling itu. Aku menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Hati-hatilah. Perjalanan kalian cukup panjang." "Kami akan berhati-hati Aku," jawab senapati itu. Aku Lemah Warah hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu kedua senapati itu pun telah menyusul pasukannya yang telah berjalan beberapa puluh langkah menjauh. Aku Lemah Warah dan beberapa orang yang lain masih berdiri di atas panggungan. Mereka melihat iring-iringan itu berjalan menjauh. Di antara mereka yang berjalan dalam barisan, beberapa ekor kuda berderap perlahan-lahan di ujung-ujungnya. Meskipun iring-iringan itu adalah bekas tawanan, namun mereka adalah prajurit sehingga bagaimanapun juga sikap keprajuritan itu masih tetap nampak pada mereka. Namun, melihat wujud dan pakaian mereka, maka mereka memang bukan sepasukan prajurit. Apalagi sebagian besar mereka tidak bersenjata. Tetapi kegembiraan nampak terbersit di setiap wajah. Mereka yang mengira bahwa mereka tidak akan sempat lagi keluar dari padepokan itu, ternyata dugaan itu keliru. "Kasihan perwira muda itu," desis seorang di antara mereka yang berbaris meninggalkan padepokan itu. "Ia terlalu tergesa-gesa," jawab kawannya. "Justru pada saat senapati sedang membicarakan pembebasan." "Tetapi kenapa kami tidak mendapat penjelasan sebelumnya? Jika hal ini diberitahukan kepada kita sebelumnya, maka perwira muda itu tidak akan berusaha melarikan diri dan bahkan terbunuh," berkata orang yang pertama. "Tentu mereka menunggu semuanya menjadi jelas," sahut kawannya. "Jika para senapati terlanjur memberitahukan kepada kita, sementara itu persoalannya ternyata tidak terpecahkan, maka tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri." Kawannya yang lain yang mendengar pembicaraan itu pun mengangguk-angguk pula. Demikianlah maka iring-iringan itu berjalan semakin jauh. Namun ketika mereka mulai melintasi padukuhan, para bekas tawanan itu mulai melihat kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak mengenakan kelengkapan seorang prajurit yang utuh. Pakaian mereka tidak lagi lengkap dan bahkan ada yang tidak utuh. Ternyata hal itu menjadi perhatian pula bagi para senapati. Karena itu maka mereka pun telah berbicara dengan beberapa orang pemimpin kelompok. "Kita harus menghindari padukuhan," jawab seorang perwira yang memimpin sebuah kelompok. "Aku sendiri merasa seakan-akan kita adalah tontonan yang lewat di padukuhan-padukuhan." Meskipun tidak terucapkan, tetapi mereka tentu merasa heran melihat barisan ini dengan pakaian yang aneh-aneh. Sementara sepasukan kecil prajurit dalam kelengkapan yang utuh serta senjata di lambung mengawal kita. Orang-orang yang tidak mengenal kita akan tetap menganggap kita tawanan yang sedang digiring oleh sekelompok prajurit Sangling. Namun seorang perwira yang lain menyahut, "Kita tidak hiraukan anggapan itu. Setelah kita sampai di Sangling, maka segalanya akan berubah." Untuk sementara para prajurit itu memang tidak mempersoalkan keadaan mereka. Bahkan sebagian besar dari mereka menganggap bahwa mereka berada di daerah yang tidak dikenal dan tidak mengenal mereka. Karena itu, bagaimanapun juga keadaan mereka, maka besok atau pada kesempatan lain jika mereka bertemu dengan orang-orang yang berdiri di sepanjang jalan itu, maka orang-orang itu tidak akan mengenalinya sama sekali. Dengan demikian maka iring-iringan itu berjalan saja terus tanpa menghiraukan orang-orang di sepanjang jalan. Apalagi ketika malam mulai turun. Untuk beberapa lama pasukan itu berjalan terus dalam kegelapan. Tetapi akhirnya mereka menjadi letih juga. Dengan demikian maka senapati yang memimpin seluruh pasukan itu pun telah memerintahkan iring-iringan itu untuk beristirahat. Namun sebagaimana sepasukan prajurit yang beristirahat, maka mereka telah mengatur penjagaan. Bergantian pada setiap kelompok, maka seorang di antara mereka harus tetap berjaga-jaga. Di samping itu, maka para prajurit yang berpakaian dan bersenjata di lambung, telah mengatur saat-saat bertugas tersendiri.
Ternyata bahwa malam itu telah mereka lalui dengan tenang. Tidak ada gangguan sama sekali yang dapat menimbulkan persoalan. Menjelang fajar, maka mereka telah membersihkan diri di sebuah sungai kecil yang mengalir di sela-sela hutan perdu yang telah mereka pilih menjadi tempat untuk bermalam. Sebelum matahari mulai memanjat langit, maka iring-iringan itu sudah mempersiapkan diri. Tetapi mereka sempat menunggu sekelompok petugas yang mempersiapkan makan bagi mereka. Aku lemah warah telah memberikan bekal untuk itu, karena menurut perhitungan maka mereka memang akan berhenti dan bermalam di perjalanan. Setelah makan betapapun sederhananya, namun terasa tubuh mereka menjadi segar kembali. Karena itu, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan menuju ke Pakuan Sangling. Namun semakin dekat dengan Pakuan Sangling, maka setiap orang merasa diri mereka tidak berpakaian dengan baik dan lengkap. Mereka tidak lagi dalam keadaan yang pantas, apalagi bagi seorang prajurit. Meskipun sebagian besar dari mereka masih tetap berdiam diri, namun sekali-sekali mereka telah memperhatikan diri mereka masing-masing. Tetapi ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Pakuan Sangling, maka seorang perwira yang memimpin sebuah kelompok mulai bertanya kepada seorang prajurit. "Hei, bagaimana dengan wujud pakaianku? Apakah aku masih pantas disebut seorang prajurit?" Prajurit itu termangu-mangu. Pakaian perwira itu masih jauh lebih baik dari pakaiannya. Ketika ia bertempur di Padepokan Suryantal, pedang lawannya telah melukainya. Namun dengan demikian pakaiannya telah terkoyak pula. Ketika luka itu sudah sembuh, maka luka pada pakaiannya justru menjadi semakin lebar. Sementara itu para prajurit lemah warah tidak dapat memberikan pakaian apapun kepada mereka. Jika kita memasuki Pakuan dengan pakaian seperti ini, bagaimana tanggapan orang-orang Sangling, berkata pemimpin kelompok itu. Seorang prajurit muda yang pakaiannya juga sudah koyak di beberapa tempat berbisik kepada kawannya. "Bagaimana jika bakal istriku melihat aku seperti ini berjalan di sepanjang jalan?" Ternyata tidak hanya seorang dua orang yang merasa segan memasuki Pakuan dengan keadaan mereka. Memang beberapa orang prajurit yang tidak terhitung muda lagi tidak begitu menghiraukan keadaan mereka. Tetapi sebagian besar dari pasukan itu, rasa-rasanya tidak sampai hati melakukannya. Semula para prajurit yang mengawal mereka tidak begitu menghiraukan keadaan itu. Namun lambat laun seorang pemimpin kelompok menggamit seorang prajurit yang mengawal mereka sambil berkata, "Heh, kita bertukar pakaian." "Kenapa?" bertanya prajurit itu. "Pakaianku kotor dan koyak," jawab pemimpin kelompok itu. "Jadi maksudmu, biar aku yang memakai pakaian kotor dan koyak?" bertanya prajurit yang mengawal itu. "Ya. Aku sudah bertempur dengan keras dan kemudian menjadi tawanan. Sementara itu kau datang menjemput kami dengan pakaian dan kelengkapan seorang prajurit, sementara pakaian kami tidak lebih baik dari budak-budak yang hina," berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi prajurit itu menjawab, "Bukankah kau juga seorang prajurit, bahkan seorang pemimpin kelompok sehingga kau pun tahu bahwa apa yang melekat pada seorang prajurit adalah bagian dari dirinya? Karena itu, bagian dari seorang prajurit tidak akan dapat diserahkan kepada orang lain." Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, kau benar. Tetapi bagaimana dengan kami? Jika dalam keadaan ini kami memasuki Pakuan, apakah kami tidak akan menjadi tontonan anak-anak kecil dan barangkali mereka akan melempari dengan batu?" Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi katanya, "Sampaikan persoalanmu kepada Senapati." Pemimpin kelompok itu terdiam. Untuk beberapa lama ia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kawannya berdesis. "Tentu orang yang melihat kami, mereka menganggap bahwa kami adalah tawanan. Atau barangkali, kami dianggap tidak berharga karena kami tidak dapat menundukkan Padepokan Suryantal. Aku akan melaporkan kepada Senapati dari pasukan ketiga. Ia agak lebih dekat dengan kami daripada Senapati yang kini memimpin Sangling itu." Sebenarnya lah bahwa pemimpin kelompok itu pun telah berusaha menemui Senapati dari pasukan ketiga. Meskipun ia harus menyusup melewati beberapa kelompok namun akhirnya ia sempat juga bertemu dengan Senapati pasukan ketiga itu. "Ada apa?" bertanya Senapati itu. Pemimpin kelompok itu pun kemudian menceritakan tentang keadaan pasukan itu. Para prajurit yang merasa dirinya telah melakukan tugas dengan sepenuh kemampuan, namun kini mereka harus memasuki Pakuannya dengan keadaan yang sangat buruk.
Apakah kami akan menjadi tontonan rakyat Sangling? Bertanya pemimpin kelompok itu. Senapati dari pasukan ketiga yang pernah ikut serta menjadi tawanan pula dapat mengerti perasaan para prajurit Sangling itu. Bahkan ia menyesal bahwa persoalan yang dapat dianggap kecil itu tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga pada saat pasukan Sangling menjemput para prajurit itu, mereka tidak membawa perlengkapan termasuk pakaian para prajurit itu. Karena itu, maka senapati itu berkata, "Baiklah, aku akan membicarakannya. Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan kembali ke padepokan itu." Ketika kedua senapati itu kemudian membicarakannya, maka akhirnya mereka mencapai satu kesepakatan, bahwa mereka tidak akan memasuki Pakuan Sangling di siang hari. Karena itu, maka meskipun baru lewat tengah hari, namun ketika pasukan itu menjadi semakin dekat dengan batas Pakuan Sangling, maka senapati yang memimpin seluruh pasukan itu pun kemudian memerintahkan pasukan itu berhenti di tepi sebuah hutan perdu yang tidak terlalu besar. Senapati itu pun kemudian telah memanggil semua pemimpin kelompok yang ada di pasukan itu. Dengan singkat, senapati itu pun kemudian memberikan beberapa penjelasan, kenapa mereka harus berhenti, meskipun masih ada waktu seandainya mereka akan meneruskan perjalanan. "Kita akan memasuki Pakuan di malam hari agar tidak banyak orang, setidak-tidaknya dapat dibatasi, yang akan melihat keadaan kita," berkata senapati tertinggi itu. Ternyata keterangan senapati itu disambut baik oleh prajurit Sangling yang dalam keadaan yang kurang mapan itu. Mereka menganggap bahwa langkah yang diambil oleh senapati itu cukup baik bagi para prajurit, agar mereka tidak menjadi tontonan yang pahit bagi rakyat Sangling sendiri. Karena itu, maka pasukan itu pun segera mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat. Mereka akan berada di tempat itu sampai senja. Justru setelah senja mereka baru akan melanjutkan perjalanan. Mereka telah mengenal jalan yang akan mereka lalui dengan baik, karena beberapa ratus tonggak lagi, mereka akan memasuki batas Pakuan Sangling. Bersambung ke bab 104. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.